Murid pindahan baru itu hampir tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun sejak ia datang. Ia selalu menunduk dan duduk dalam keheningan. Kebanyakan orang tidak menyadari keberadaannya, namun tidak dengan para siswi. Suatu sore, saat ia sedang tertidur, gadis-gadis itu mengagumi parasnya, dan salah satu dari mereka diam-diam memotretnya. Kemudian, ia menunjukkan foto itu kepadanya dengan senyum malu-malu. Namun, saat itu juga, pacar gadis itu datang. Melihat mereka berdua, ia mulai mengejek si murid baru itu karena terlalu pendiam dan kurus. Gadis itu mengabaikannya, menyuruh Toksu untuk duduk saja karena kelas akan segera dimulai. Hari itu, Toksu melihat pacarnya mengipasi murid baru itu lagi. Gadis itu bahkan tidak menoleh ke arahnya. Ia hanya duduk berdekatan dengan John. Karena hal ini, Tu tidak bisa fokus pada permainannya dan merasa kesal. Sebuah bola menghantam wajahnya. Awalnya, ia tertawa dan membalas dengan tatapan dingin kepada pasangan itu. Namun setelah pertandingan, Tu mencukur habis rambut anak yang melempar bola tersebut karena tidak ada yang boleh mempermalukannya di depan umum seperti itu. Secara kebetulan, itu adalah tempat Ji John biasa nongkrong setelah jam istirahat, jadi ia melihat semuanya. Menyadari hal itu, Tu mengancam akan memberikan potongan rambut yang sama kepada Jiun. Namun sang protagonis tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatapnya dengan tenang. Tu mencoba, tetapi ia tidak bisa mendapatkan sedikit pun reaksi ketakutan darinya. Akhirnya, ia mundur dengan alasan tidak ingin membuat keributan dengan para siswi di sekolah. Malam itu, saat Jason dalam perjalanan pulang, dua siswa menghampirinya dan mengatakan bahwa pacar gadis itu ingin menemuinya. Ketika Jason tiba, si pacar menunjukkan ponsel gadis itu. Wallpaper ponselnya adalah foto yang ia ambil saat di sekolah. Gadis itu mencoba menepisnya, mengatakan bahwa itu tidak berarti apa-apa dan Jason sebaiknya pergi saja. Sang pacar yang murka tiba-tiba menamparnya dengan keras hingga ia tersungkur ke tanah. "Kenapa kamu memihak dia bukannya aku?" teriaknya. Gadis itu tetap bertahan. "Kamu menyebut dirimu pacarku, tapi kamu selalu berpesta dengan gadis lain." Dengan marah, ia menendang perut gadis itu. Tepat saat ia mengangkat tangannya untuk memukulnya. Lagi, Jason turun tangan dan menangkis serangan itu. Sang pacar memukul Jason sekuat tenaga, tetapi tidak ada pengaruhnya. Saat ia menyerang lagi, Jason dengan cepat menghindar dan melayangkan pukulan telak yang membuatnya terkapar di tanah. Semua orang terdiam, terpaku. Para perundung lainnya menyerbu Jason, tetapi ia menjatuhkan mereka satu persatu. Kemudian, ia berbalik ke arah si pacar dan mulai memukulnya berulang kali sampai gadis itu turun tangan menghentikannya. Saat itulah ia menyadari bahwa anak laki-laki pendiam itu tidak hanya sekadar diam. Ada kegelapan tersembunyi yang ia simpan di dalam dirinya. Saat hendak meninggalkan sekolah, ia menyaksikan pemandangan yang meresahkan. Sekelompok anak laki-laki mengepung Jason, menyeretnya secara paksa untuk menemui Tatu. Ia berdiri di sana sejenak, memperhatikan dari kejauhan, mencoba memahami situasinya, tetapi ia tidak bisa begitu saja pergi. Dengan keputusan cepat, ia memutuskan untuk membuntuti mereka. Sambil mencengkeram payungnya erat-erat, ia berlari ke sudut dan bersembunyi untuk mengawasi. Saat mengintip, ia melihat Jess melayangkan pukulan dan tendangan ke semua anak laki-laki itu. Ia tampak seperti binatang buas yang tak terkendali sementara mereka berteriak putus asa meminta ampun. Ari terpaku menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Saat ia pergi, anak laki-laki itu, yang tampak terpana oleh apa yang terjadi, melewati tempat gadis itu bersembunyi di bawah payungnya. Mereka saling menatap sejenak. Gadis itu kemudian menawarkan perlindungan di bawah payungnya. Namun, Jizen hanya memunggumi dan pergi, basah kuyup di tengah hujan. Keesokan paginya di sekolah, para siswa menyadari ketidakhadiran Tu lebih awal. Namun, ketidakhadirannya bukanlah hal yang asing. Ketidakhadiran Jizen, bagaimanapun, menarik lebih banyak perhatian. Teman Yana merasa sedih, merasa bahwa tanpa Jason, segalanya terasa hampa. Sementara mereka memikirkan anak laki-laki itu, tak jauh dari sana, siswa yang menyaksikan Jason menghajar para perundung sedang menceritakan kejadian tersebut kepada seorang pria. Pria itu terkejut mengetahui bahwa Toksu telah dipukuli dan kini dirawat di rumah sakit. Ia menanyai anak itu tentang kondisi temannya. Anak itu menjawab bahwa Toksu harus dirawat untuk sementara waktu karena patah tulang wajah dan bahwa ia tidak ingin dijenguk karena merasa kejadian itu memalukan. Ia juga menyebutkan bahwa ada 4 orang yang terluka. Pria itu kemudian bertanya siapa gerangan individu yang mampu mengalahkan Toksu dalam hal kekuatan fisik. Anak itu mengungkapkan bahwa itu adalah seorang pria bernama Jizen, murid pindahan yang tidak berbicara. Itulah sebabnya tidak ada yang tahu apapun tentang dirinya. Pria itu tampak kecewa mengetahui bahwa 4 orang kalah oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Salah satu kaki tangan pria itu mencengkeram leher si anak, bertanya apakah ia bersembunyi untuk menghindari cedera. Ia menjawab bahwa ia hanya tidak mendekat karena menganggap 5 lawan 1 tidak adil, itulah sebabnya ia tidak ikut campur. Kaki tangan itu melemparkan si anak ke dinding, sementara seseorang yang tampak sebagai bos bertanya dari mana Jason pindah. Anak itu menjawab bahwa tidak ada yang tahu karena Jason benar-benar tidak pernah bicara. Pria bertubuh gempal itu menampar si anak, menyebutnya tidak berguna. Ia kemudian bertanya apakah Jason ini memiliki karakteristik yang mencolok, sesuatu yang bisa segera mereka kenali. Dengan sedikit malu, ia menjawab bahwa Jason sangat tampan hingga disukai banyak gadis dengan gaya bak model dan juga tampak kaya. Saat ia menjelaskan pesona pemuda itu, si pria gempal memukulnya lagi, bertanya apakah ia jatuh cinta pada pemuda itu. Sementara itu, sang bos hanya berusaha memahami cerita tentang murid pindahan yang pendiam dan misterius bernama Jason, seorang petarung dengan penampilan menarik yang merupakan komoditas langka. Pria itu terhanyut merenungkan betapa menariknya Jason. Keesokan harinya, kembali ke sekolah seperti rutinitas biasa, Jis menuju loker untuk menyimpan barang-barangnya. Anak itu ada di sana, memata-matainya.
sebelumnya. Ia telah menerima perintah untuk menyelidiki orang seperti apa Ji-sun itu. Menghadapi tatapan murka sang bos, ia hanya setuju untuk menyelidiki pria itu. Namun, ketika tiba waktunya untuk melaksanakan tugas, ia menyesal berada dalam situasi tersebut. Ji-sun membuka lokernya yang hampir kosong. Ponsel yang ada di dalamnya mulai bergetar, menerima pesan. Ia mengambil ponsel itu untuk memeriksa teks yang memberi selamat kepadanya dan menginformasikan bahwa ia menerima ponsel itu secara gratis. Itu adalah ponsel lama tetapi berfungsi, dan orang di sisi lain akan mendengarkan kekhawatiran apapun yang mungkin dimiliki Jess. Sang protagonis melihat sekeliling mencari seseorang yang mengawasinya. Namun, ia tidak melihat satupun dari dua orang yang bersembunyi. Seorang gadis telah memberikan ponsel itu kepada Ji-sun dan tampak gugup dengan situasi tersebut. Namun, ia tanpa mengabaikan tindakan itu, hanya meninggalkan perangkat tersebut di loker dan berjalan pergi dengan tenang. Anak laki-laki yang mengawasinya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil ponsel yang ditinggalkan Ji-sun. Saat mengambil ponsel, ia mulai memeriksa jenis perangkatnya dan apakah terkunci. Ia menerima dorongan di punggungnya yang membuatnya jatuh ke tanah. Gadis yang telah mendorong. Dia mengambil ponsel itu dan melarikan diri. Anak laki-laki itu tetap di lantai, bertanya-tanya apa yang terjadi dan siapa gadis itu. Ia kesal dengan kekasaran seperti itu, mempertanyakan mengapa para perundung begitu ganas akhir-akhir ini. Yuri sedang memberitahu Yana tentang anjing pudel bibinya yang telah melahirkan anak anjing dan bahwa ia berencana untuk mengadopsi satu, tetapi ayahnya tidak mengizinkannya. Namun, ia menyadari bahwa Yana tidak memperhatikan karena ia kembali melamun. Ia bertanya apakah Yana khawatir tentang Ji-sun karena ini adalah hari kedua ia tidak masuk kelas. Melihat ke depan, ia melihat Ji-sun. Di sana ia berdiri dengan postur yang baik dan tatapan tanpa kehidupan. Saat Yana melihatnya mendekat, ia membeku. Ia menyerahkan barang-barangnya kepada temannya dengan cepat dan berlari ke arah pemuda itu, memberinya pelukan erat mengejutkan semua orang dengan kejadian itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengungkapkan kekhawatirannya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia menyatakan tidak akan pernah lupa bahwa ia telah menyelamatkan hidupnya. Anak laki-laki yang mengamatinya mengonfirmasi teorinya. Gadis-gadis mencintai Ji-sun. Ia mencatat fakta-fakta tentang Ji-sun di ponselnya, mencatat bahwa ia datang sedikit terlambat, bahwa gadis-gadis menyukainya, tetapi ia juga masih tidak berbicara. Di penghujung hari, meninggalkan sekolah, sang protagonis mengikuti jalan yang sama seperti biasanya. Beberapa pria sedang menunggunya di rute tersebut. Saat melihat pemuda itu, salah satu dari mereka menyadari bahwa ia benar-benar menonjol dari yang lain. Ia memberi sinyal pada rekannya dengan siulan. Mereka mengikuti pemuda itu dengan skuter mereka. Mereka mengepungnya, mencoba mengintimidasinya dan mencegahnya pergi. Mereka bertanya apakah ia Ji-sun, dan seperti yang diharapkan, pemuda itu tidak menjawab. Namun, kurangnya respons justru mengonfirmasi bahwa dialah orang yang mereka cari. Kemudian pria itu memerintahkannya untuk naik ke motor, mengklaim bahwa ia datang untuk menjemputnya. Ia bertanya pada Ji-sun apakah ia pernah mendengar tentang Kong Du-i dari SMA Teknik Deso. Ia menjelaskan bahwa saat memasuki tahun kedua, Kong Dail telah menjadi legenda, mencapai 3 besar sekolah, dan tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Lagi pula, Deso berada di dimensi yang berbeda dari sekolah Jizen, yang hanyalah titik temu bagi para kutu buku. Ia menambahkan bahwa Kang ingin menemuinya, menjamin bahwa ia tidak perlu takut karena untuk saat ini, itu hanyalah undangan dan ia tidak akan mati. Namun, Jizen tetap tidak bergerak, membuat mereka kesal sampai mereka mulai berteriak, memerintahkannya untuk naik ke motor. Salah satu kaki tangan merenggut tas punggung pemuda itu dan bertanya dengan mengancam apakah ia lebih suka naik motor setelah tidak bisa berjalan atau ia akan naik saat mereka masih bersikap baik. Jizen, bagaimanapun, hanya menjatuhkan tas punggungnya dan terus berjalan. Hal itu membuat marah para penyerang yang segera mengejar Jiz. Pemuda itu berbelok ke gang sempit pertama yang ia temukan. Salah satu pria yang mencoba mengikutinya melewatkan belokan dan menabrak dinding. Namun, yang lain melanjutkan pengejaran. Bahkan tangga raksasa tidak menghentikan pengejar yang dengan cepat menaikinya dengan sepeda motor. Saat ia hampir menangkap Ji-sun di tengah tangga, pemuda itu dengan tendangan sederhana ke salah satu kantong sampah, mengangkatnya dan melemparkannya ke arah pengendara motor itu. Hal ini membuatnya jatuh menuruni tangga, bersama dengan motornya, mendarat di atas kaki tangan lainnya yang baru saja tiba setelah kecelakaan menabrak dinding. Menyaksikan sepeda motor jatuh menuruni tangga, salah satu kaki tangan bertanya kepada yang lain dengan bingung, "Apa yang kamu lakukan?" Keduanya bangkit dan berlari, mencoba menangkap pemuda itu yang sudah melarikan diri. Mereka melihatnya berbelok di sudut sempit lainnya dan mempercepat langkah untuk mencapainya. Namun, saat mencapai tempat di mana Jizen berbelok, mereka menemukan diri mereka berhadapan dengan tangga raksasa lainnya. Di tengah tangga, mereka melihat seorang pemuda yang melarikan diri. Ketika mereka akhirnya berhasil menangkapnya dan membaliknya, mereka menyadari bahwa itu bukan orang yang sama dengan yang mereka kejar. Hal ini membuat mereka semakin marah. Secara agresif, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada pemuda yang tidak dikenal itu hanya karena berada di sana pada waktu yang salah. Saat mereka mengumpat dan menyerang pemuda itu, Jiz mengawasi mereka dari atap dan pergi tanpa disadari lagi. Kembali ke markas preman, orang-orang itu melaporkan bahwa mereka gagal menangkap Jizen. Pria gemuk yang pemarah itu mengumpat atas ketidakmampuan mereka dan menendang mereka. Keduanya mengklaim bahwa anak laki-laki itu telah melarikan diri melalui gang yang terlihat seperti labirin, membuat penangkapannya mustahil. Sang bos, Kang Dail, mengatakan kecemasannya tumbuh setiap saat. Ia bertanya pada Shumin apakah ia telah menemukan sesuatu tentang Ji-sun. Sunungmen, sambil menyerahkan ponselnya, menyatakan ia telah menyelidikinya semaksimal mungkin. Kang Dail membaca 3 informasi yang dicatat
tempat San Em dan, dengan marah, bertanya, apakah ini yang kamu sebut investigasi? Pria gemuk itu kemudian memaksa Sunung Men untuk berbaring bersama 3 orang lainnya. Sang bos memerintahkan mereka untuk membiarkan Sunung Men pergi, tetapi hari berikutnya ia harus membawa Jisone ke gerbang belakang setelah sekolah. Ia bertanya pada Sunung Min, bisakah kamu menyelesaikan tugas ini? Dan memerintahkan Daisik untuk bertanggung jawab atas penangkapan pemuda itu. Ia menyimpulkan, mengatakan bahwa ia harus menemui Jisone paling lambat besok. Pria gemuk itu mematuhi perintah tersebut. Sementara San menjadi semakin terkejut, menyadari bahwa ia semakin terjerat dalam situasi tersebut. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sunung Men sedang membeli 2 soda ketika seorang teman mendekat, bertanya, apakah salah satunya untukku? Sunung Men membantah, mengatakan, tidak ada alasan untuk itu. Dan temannya bertanya, lalu untuk siapa minuman itu? Melihat Jison lewat, Sunung Men mengerti bahwa ini adalah kesempatannya. Ia mengejarnya, mendekat dari belakang untuk menyapanya. Ia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dan menawarkan soda. Ia menjelaskan, aku ingin mengklarifikasi banyak hal karena mungkin terlihat seolah-olah aku bagian dari geng Topsu, tapi aku hanya bergaul dengan mereka beberapa kali. Lanjutnya, dan pada hari perkelahian itu, aku merasa sangat bersemangat melihat Topsu dipukuli tanpa bisa bereaksi. Itu sangat melegakan hatiku, dan itulah sebabnya aku di sini untuk berterima kasih padamu. Jess, bagaimanapun, tidak memperhatikannya sama sekali dan hanya pergi begitu saja. Ini sudah diperkirakan dari seseorang seperti Jison, dan sekarang San bertanya-tanya bagaimana ia akan berhasil membawanya ke gerbang belakang. Namun, ketakutannya pada pria gemuk itu menjadi motivasinya. Hari berlalu dan waktu makan siang tiba. Semua orang meninggalkan kelas untuk makan, tetapi Jison terus tidur di ruangan itu lebih lama. Saat Jison bangun, Sunung Min mengawasinya, tersembunyi di balik pintu. Ia kemudian menyadari mengapa ia tidak pernah melihat Jisone di kafetaria. Ia menyiapkan makan siangnya secara terpisah. Jess pergi ke tempat yang sama di mana ia selalu makan siang dan saat ia duduk di bangku, menemukan ponselnya lagi dengan pesan yang menanyakan, apakah makan siang hari ini roti lagi? Kemudian Yesus berjongkok untuk bersembunyi. Orang yang mencoba berbicara dengannya via ponsel adalah Ariyam. Memanfaatkan ia yang memegang perangkat, gadis itu mulai mengiriminya beberapa pesan. Di dalamnya, ia bertanya, apakah kamu selalu makan sendirian di atap? Dan mengungkapkan bahwa ia juga. Ia menyebutkan, aku telah melihatmu beberapa kali di atap dan karena itu, aku ingin berbicara. Saat Jizen mencari siapa yang mengiriminya pesan, Arya mengirimkan pesan lain, menginformasikannya, aku di sebelah kirimu. Saat melihat, ia melihat gadis itu mengangkat tangannya untuk melambai dan kemudian menurunkannya lagi. Melalui pesan, ia mengaku, masih tidak mudah bagiku untuk menghadapi orang-orang. Ia menyebutkan, aku dengar kamu tidak berbicara, dan aku memiliki karakteristik itu juga. Ia kemudian bertanya melalui pesan, jadi, apa alasanmu bungkam? Tepat saat Jizen akan mengetik balasannya, seseorang datang berteriak ke lokasinya. Itu adalah Sunung Min yang berpura-pura pertemuan mereka di sana hanyalah sebuah kebetulan. Ia berkata bahwa ia pergi ke sana untuk memakan rotinya dan bertanya, apa yang kamu makan? Bahkan, tanpa menerima balasan, Song Min duduk di sebelah Jizun, mengumumkan, aku akan makan bersamamu. Suasana tidak nyaman kemudian muncul dan keduanya makan dalam keheningan total. Tiba-tiba, Seong Min mulai merengek pelan yang menarik perhatian Jizun. Sambil menangis, Seong Min mengaku bahwa pada kenyataannya, ia tidak memiliki teman. Itulah sebabnya ia bergaul dengan orang-orang taku, karena ia tidak ingin menjadi orang guangan. Ia menyarankan kepada Jison bahwa karena mereka berdua adalah orang guangan, mereka harus berteman. Tetapi Jison bahkan tidak memperhatikan apa yang ia katakan. Rencana Sunung Men tidak membuahkan hasil. Bahkan air matanya pun tidak membantu. Protagonis kita, Jison, berdiri untuk pergi. Namun, Sunung Men tidak ingin usahanya sia-sia. Ia mencengkeram lengan Jizun, bertanya, apakah kita berteman atau tidak? Seperti yang diharapkan, Jizun benar-benar mengabaikannya. Ia hanya berjalan pergi, meninggalkan Shung Min di sana, masih menunggu jawaban. Sesaat kemudian, hampir pada waktu pulang, Dek mengirim pesan kepada Sunung Men menanyakan di mana ia berada dan mengapa ia belum membawanya kepada Jison. Guru sedang membubarkan kelas dan Sunung Men, putus asa, bertanya-tanya bagaimana ia akan melakukannya. Ia tidak bisa menyerah, jadi ia mengejar targetnya. Ia tidak dapat menemukannya dimanapun dan menjadi semakin putus asa, membayangkan bahwa Jisone telah pergi. Saat tiba di kelas 5, ia tidak langsung melihatnya, tetapi segera melihat John duduk di depan jendela, mengamati aktivitas di luar. Rasanya seolah-olah Jison sedang berpose untuk iklan sebelum pergi. Lebih banyak pesan dari Daisik menanyakan berapa lama ia akan butuh waktu memotivasi Shung Min untuk bertindak cepat. Sunung Men kemudian memanggil Jihon untuk berbicara. Ia berkata bahwa ia telah menelepon ibunya, memberitahu bahwa ia telah mendapat teman dan bahwa ibunya sangat senang dan memintanya untuk membawa teman barunya ke tempat kerjanya agar bisa bertemu. Ia kemudian bertanya, bisakah kamu ikut denganku hanya untuk berpura-pura menjadi temanku? Sunung Min berpikir bahwa dengan menggunakan ibunya sebagai umpan, Jis tidak akan bisa menolak dan ia menunggu jawaban Jizun. Karena Jizen tidak berkata apa-apa, Sunung Min mendekatinya untuk menuntunnya, membimbing Jizen ke tempat yang seharusnya ia tuju. Ia berkata, untuk sampai ke tempat kerja ibuku, kita harus melewati gerbang belakang. Itu akan lebih cepat. Shung Men tahu bahwa di lingkungan itu, jika seseorang naif, mereka tidak akan bertahan lama. Ia mengambil kesempatan untuk memberitahu Daisik bahwa mereka melewati gerbang belakang. Secara diam-diam, Daisik melewati Jison dan menabraknya dengan cukup keras. Jison kehilangan keseimbangannya dan hampir jatuh ke tanah, tetapi Daisik memegang tali tas punggungnya, berkata, kamu harus berhati-hati. Ia menambahkan, jika kamu menyerah dengan mudah, tidak ada alasan sang bos harus menunggu begitu lama. Ia melemparkan Jison ke dinding seperti karung sampah.
senang bertemu dengan si pendiam. Ia mencengkeram lehernya dan menyatakan, wajahmu mungkin tampan, tapi kemampuanmu, dari apa yang kulihat, tidak ada yang istimewa. Jisison meletakkan kakinya di dada Daisik dan mendorongnya kembali, melepaskan diri dari tangannya. Saat Jison mendarat di tanah, ponsel yang ia menangkan terlepas dari sakunya, menggelinding ke arah selokan terdekat. Desik menerjangnya lagi, bertanya, hanya itu yang kamu punya? Pukulan dilayangkan dan Jison menahannya dengan lengannya. Namun, dampaknya membuatnya meluncur mundur, membawanya lebih dekat ke selokan. Dengan cepat, Jison mengambil kesempatan untuk meraih ponselnya, yang berada di tepi, mencegahnya jatuh ke dalam. Penuh kebencian, Dai Yishik berteriak, aku akan menghancurmu dengan pukulan berikutnya. Jazz, pemuda itu, segera berdiri, siap untuk berduel. Dai Yishik kemudian mengejek, bertanya, bisakah kamu, dengan tubuh kurusmu, menahan pertarungan dengan perbedaan berat badan seperti itu? Sementara itu, anak laki-laki lain yang menonton dari jauh merasa bersalah karena telah membawa Jisison ke tempat itu, takut si gendut Daisik akan dengan mudah mengalahkannya. Selanjutnya, Dai Yishik menerjang Jizun, menantangnya untuk mencoba dan memblokir serangan yang akan datang. Namun, pemuda itu dengan cerdik menggunakan tas punggungnya sebagai perisai. Tetap saja, dampaknya melemparkannya ke belakang, membuatnya menabrak dinding. Daisik menunjukkan keterkejutan pada penggunaan tas punggung untuk pertahanan dan mengakui bahwa Jison lebih pintar dari kelihatannya. Jison dengan cepat mengosongkan tas punggungnya. Dai Yishik kemudian berlari ke arahnya, berteriak bahwa tipuan seperti itu tidak akan berhasil lagi. Saat ia melayangkan pukulan, Jess dengan mahir menghindarinya. Dalam gerakan cepat, ia menggunakan tali tas untuk melilit kaki Dai Yishik, menarik sekuat tenaga untuk membuatnya tidak seimbang. Pria gempal itu terlempar ke tanah seperti karung. Kentang, Dai Yishik tetap terpana, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Saat ia mencoba bangkit, Ji sudah menyiapkan serangan berikutnya. Tendangan tepat ke wajah lawan, yang mengenainya tepat sasaran. Pria gempal itu hampir tidak bisa memahami dari mana anak kurus itu mendapatkan begitu banyak kekuatan. Anak yang bersembunyi menonton pemandangan itu, terkejut dan tidak percaya melihat Dai Yishik dikalahkan. Daisik terbaring di tanah, wajahnya terlihat memar. Jison, pada gilirannya, memunggumi dengan tatapan menghina dan mengambil ponsel yang jatuh ke tanah. Namun, Dai Yishik tiba-tiba bangkit dan berlari ke arahnya, berteriak bahwa pertarungan belum berakhir. Ia melayangkan pukulan kuat ke dada Jison, mengirimnya ke tanah. Kemudian, ia mengambil ponsel yang dijatuhkan Jizen dan bertanya dengan nada provokatif, apakah perangkat ini sangat penting bagimu? Desik menyatakan, aku hanya perlu mengambilnya, dan aku menyesal akan hal itu. Untuk itu, Jizun harus dibawa hidup-hidup ke tujuan. Tiba-tiba, seseorang dengan sepeda motor muncul. Desik naik ke motor dan memberitahu Jison bahwa jika ia ingin ponselnya kembali, ia harus pergi ke Ali Park. Saat ia pergi, ia menambahkan bahwa sambutan menantinya. Anak kecil yang ketakutan berlari ke Jison untuk memeriksa apakah ia baik-baik saja. Ia terkesan mendapati bahwa Jison tidak mengalami cedera sama sekali. Ia bertanya apa yang akan dilakukan Jison sekarang setelah ponselnya diambil. Ia memperingatkan bahwa jika ada informasi rahasia di perangkat itu, data pribadi dan kehidupan pribadinya akan terungkap dan ia akan berada dalam masalah besar. Jizen kemudian menjawab, ibuku bisa menunggu lain kali, dan aku harus bergegas pergi ke Ali Park. Anak laki-laki yang lain merasa ia telah memainkan perannya 120% sampai saat itu, dan sekarang yang tersisa hanyalah menunggu dan melihat apakah Jason akan menuju ke Ali Park. Jason, protagonis kita, dengan diam-diam bangkit dan mulai berjalan. Anak laki-laki yang mengamati terkejut menyadari bahwa Jason benar-benar mengejar ponselnya. Jizun kemudian tiba di depan tangga kayu raksasa. Ia mulai mendaki, melewati beberapa pemuda yang tampak mencurigakan. Saat mendekati puncak tangga, ia melihat beberapa individu. Mereka semua tampak berasal dari geng dan menunggu kedatangannya. Mereka membentuk koridor manusia, dan di ujungnya berdiri pemimpin kelompok. Sang pemimpin, euforia, menunjukkan kepuasan melihat bahwa Jison telah muncul. Sambil menunjukkan ponsel Jizun, sang pemimpin bertanya, apakah ini yang kamu cari? Jison kemudian hanya berjalan ke arah pria itu untuk mengambil ponselnya. Sang pemimpin berkomentar, aku tidak menemukan sesuatu yang relevan di perangkat ini. Tidak ada nomor telepon, tidak ada riwayat panggilan. Hanya beberapa pesan teks yang direkam dari seseorang gadis yang mengawasinya. Mengingat kesederhanaan isi ponsel yang tampak, dan terkejut bahwa Jison telah datang sejauh ini hanya untuk itu, sang pemimpin bertanya, penasaran? Apa arti semua ini sebenarnya? Jis berhenti di depannya dan mengulurkan tangan, meminta ponselnya kembali. Sang bos bertanya, apakah itu pacar atau mungkin sesuatu yang baru dimulai? Mengaku bahwa cerita ini membuatnya cukup penasaran. Frustrasi dengan situasi atau kurangnya jawaban, sang pemimpin mengirim pesan yang menginformasikan bahwa ia telah memindahkan beberapa hal dengan cepat. Sementara itu, di tempat lain, Arya menerima beberapa pesan. Pesan yang dikirim dari nomor ponsel Jess Park berjanji bahwa jika ia muncul, ia akan menjadi pacarnya. Jika ia pergi ke sana setelah membaca teks itu akan menjadi tanda yang jelas dari kasih sayangnya yang besar untuk Jison. Sang bos menyatakan, jika Jess dan gadis itu menjadi pasangan, kamu harus memberiku hadiah manis nanti. Jison tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menjaga tangannya tetap terulur, menunggu pengembalian ponselnya. Penyerang itu bertanya, apakah kamu benar-benar menginginkan itu? Dan menambah
Bahkan bahwa kaki tangannya menemukan kesulitan dalam membawanya ke lokasi itu. Toksu yang terkenal itu selalu terlalu sembrono, dan sang bos memprediksi bahwa cepat atau lambat ia akan mendapat masalah. Namun, terlepas dari segalanya, mereka adalah teman sekelas di sekolah dasar. Kemudian ia bertanya, apakah kamu bersedia menghadapi konsekuensinya? Pemuda itu, bagaimanapun, tetap diam, yang membawa senyum ke wajah sang bos, terkesan dengan sikapnya yang teguh dan bisu. Sang bos kemudian berjanji, jika kamu bisa menahan kaki tanganku, aku akan mengembalikan ponselmu, jelasnya. Sebagai murid pindahan, Jess, kamu mungkin tidak menyadari keganasan perselisihan hierarki di lingkungan ini. Dengan menghadapi Toksu, ia sebenarnya telah memasuki perebutan kekuasaan. Dan akhirnya, ia menyatakan, aku menunggu untuk melihat apa yang kamu mampu lakukan. Segera, individu yang paling kekar maju menyerangnya, didorong oleh rasa haus akan balas dendam. Ia melayangkan pukulan, tetapi pemuda itu justru menghindar dengan kemudahan yang luar biasa. Hal ini membuat penyerang gempal itu semakin marah, dan ia berteriak pada kaki tangan lainnya, serang anak itu dengan pukulan. Selanjutnya, semua penyerang menyerbu. Anak itu, yang, meskipun keterampilannya dalam menghindari serangan, tidak membalas. Ia hanya mencegah tangan penyerang di tengah jalan. Namun, jumlah penyerang yang banyak berarti beberapa pukulan mendarat pada pemuda itu, yang bagaimanapun berhasil melindungi wajahnya. Ia terhuyung dan jatuh di kaki salah satu penyerang. Penyerang ini, pada gilirannya, memberikan pukulan tepat ke wajah Jizen. Dihadapkan dengan kejatuhannya, yang lain mengambil kesempatan untuk menendangnya. Sang bos hanya mengamati pemuda itu dipukuli secara brutal oleh semua orang. Ia bertanya-tanya mengapa ia hanya membela diri dari serangan tanpa bereaksi. Ia merenungkan apakah alasannya terletak pada kurangnya minat anak itu pada perselisihan hierarki. Salah satu pria di samping sang bos berkomentar, bahkan di bawah pemukulan seperti itu, orang terkenal itu belum mengeluarkan satu jeritan pun, dan bertanya, apakah ia lebih suka mengorbankan nyawanya sendiri daripada mengucapkan sepatah kata pun. Sikap ini semakin memicu rasa ingin tahu sang bos yang ingin mendengar suara Jisun, kontras dengan penampilannya. Kemudian ia berteriak, siapapun yang membuat anak itu berteriak akan menerima sepasang sepatu Nike Air Jordan edisi terbatas sebagai hadiah. Janji ini semakin menghasut geng pemuda untuk mengintensifkan agresi mereka terhadap Jisun. Pukulan tanpa henti dilayangkan sementara Jisun tetap hanya dalam posisi bertahan. Sang bos kemudian meraung, Jisun, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya dan buktikan dirimu sebagai barang langka. Pada saat itu, Daisik muncul, memerintahkan yang lain untuk mundur. Ia menendang pemuda itu dan dengan nada menantang, bertanya kemana. Momentum yang ditampilkan Jizone beberapa saat lalu telah pergi. Sang protagonis kemudian jatuh ke tanah, wajahnya terlihat rusak. Salah satu penyerang memanfaatkan kejatuhan Jizen, mengambil batu besar. Menunjukkan kepada sang bos, ia menyatakan ia akan membuat bajingan itu berteriak. Ia menambahkan bahwa ia tidak pernah menyukai penampilan Jizen dan bahwa ini akan menyelesaikan masalah. Namun, sang bos turun tangan, menendang tangan pemuda itu agar ia menjatuhkan batu itu. Apakah kamu menginginkan kematian dengan merendahkan dirimu sampai tingkat ini? Sang bos mencengkeram ke meja Jizen, mengangkatnya ke tingkat wajahnya sendiri. Mengapa kamu tanpa menikmati pukulan itu? Apa yang kamu coba sembunyikan? Ia menyatakan bahwa situasi tidak akan berhenti sampai Jisun membuktikan nilai aslinya. Ini tidak akan berhenti sampai kamu membuktikan nilai aslimu. Pemuda yang mengkhianati Jizen kepada kelompok itu bersembunyi, menonton apa yang mereka lakukan padanya. Seperti yang diharapkan, geng itu terbukti berada di tingkat yang lebih tinggi daripada geng Toksu. Saat ia merenungkan situasi tersebut, ia melihat arah mendekati tempat kejadian. Pada saat itu, ponsel di tangan bos geng bergetar. Setelah memeriksa pesan yang diterima, tertulis, biarkan Jizen pergi. Segera, sang bos mencari dengan matanya mencoba mengidentifikasi pengirim, dan ia melihat gadis itu berdiri memegang ponselnya. Ia memberitahu Jizen bahwa mungkin sekarang ia akan mendapatkan motivasi untuk bertarung karena calon pacarnya hadir. Mungkin sekarang kamu akan menemukan motivasi untuk bertarung karena calon pacarmu ada di sini. Dengan anggukan sederhana, sang bos memerintahkan salah satu kaki tangannya untuk mendekati gadis itu, dan sambil melambaikan ponselnya, ia berteriak agar ia datang lebih dekat. Kemari, saat ia mengetik pesan lain, kaki tangan itu mendekatinya dari samping. Ia mencengkeram lengannya dan sangat terkesan dengan kecantikannya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi pria itu menahannya dengan lebih paksa, bertanya kemana ia pikir akan pergi. Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Pemuda itu, yang mengawasi mereka, secara pengecut tersembunyi di balik pohon, sangat takut melihat pujaan hatinya dalam situasi itu, tetapi tetap diam. Kaki tangan itu menyeret gadis itu lebih dekat ke kelompok, menyatakan bahwa ia perlu melihat kondisi wajah pacar kecilnya. Kemudian ia menyerahkannya kepada bos geng. Aryam dan Jisun saling menatap selama beberapa saat, mengingat pertemuan singkat yang telah mereka miliki, dan di sanalah gadis itu dengan lengan memar dan tampak ketakutan. Kehadirannya di tempat kejadian membuat kaki tangan terkesan. Pria gempal itu bertanya apakah ia datang ke sana karena ingin menjadi pacar bajingan itu, tetapi mengklaim pemuda itu sedang sedikit sibuk saat ini. Apakah kamu datang ke sini karena ingin menjadi pacar bajingan itu? Dia agak sibuk sekarang. Jisison adalah pria yang membuat frustrasi dan ia sedang mendapatkan pelajaran. Gadis itu pada gilirannya mengetik pesan yang mengklarifikasi bahwa pemuda itu hanya teman dan menegaskan kembali permintaan bagi mereka untuk melepaskannya. Dia hanya teman. Biarkan dia pergi. Sang bos kemudian bertanya mengapa ia juga tidak berbicara secara verbal dan kemudian menanyakan nama gadis itu. Mengapa kamu juga tidak berbicara? Siapa namamu? Tidak mendapat tanggapan. Ia melihat kesamaan di antara keduanya. Keheningan. Semua orang mulai mengejek situasi tersebut, mencemooh fakta bahwa mereka berkomunikasi hanya melalui pesan dan menyebut mereka aneh. Mereka hanya berkomunikasi dengan teks. Betapa anehnya. Sang bos menyatakan bahwa tidak masalah siapa yang melakukan
melakukannya, tetapi seseorang harus membuat mereka berbicara dan akan diberi imbalan untuk itu. Tidak masalah siapa yang melakukannya, tapi seseorang perlu membuat mereka bicara dan mereka akan diberi imbalan untuk itu. Pria gempal itu kemudian bertanya apakah gadis itu juga memenuhi syarat untuk hadiah tersebut dan sang bos mengonfirmasi. Segera, para preman mengepung gadis itu dan mulai melecehkannya, mengklaim bahwa karena ia tidak berbicara, ia tidak akan menolak apapun. Beberapa memegangnya dengan lengan sementara yang lain menarik rambutnya. Jason, pada bagiannya, hanya mengamati pemandangan tersebut. Sang bos bertanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya jika ia akan terus melawan dengan cara seperti itu. Sementara itu, para preman terus melecehkan gadis itu. Salah satu pria, memegang wajahnya, bertanya mengapa ia menjaga mulutnya tetap tertutup, mencoba memaksanya untuk berbicara. Tiba-tiba, salah satu preman yang mengelilingi gadis itu dipukul. Jason menatap pria yang jatuh itu dan saat ia berbalik untuk memahami apa yang telah terjadi menerima pukulan di wajah. Pria bertopi itu bertanya apa yang ia pikir sedang ia lakukan. Tetapi saat berikutnya ia terkena pukulan di wajah dan jatuh tak bergerak ke tanah karena sudah tidak sadarkan diri. Hal itu menyemangati sang bos yang menyadari Jason akhirnya bertarung dengan sungguh-sungguh. Setelah mendorong penyerang menjauh dari gadis itu, Jason menyerang. Yang lain, gadis itu, pada bagiannya, tetap ketakutan dengan kejadian tersebut. Seluruh geng kemudian bersatu untuk menghadapi pemuda itu. Beberapa memukulnya dengan pukulan. Ia mencengkeram salah satu dari mereka di kaki dan melemparkannya ke yang lain. Pria lain, bagaimanapun, melompat untuk menangkapnya. Dengan cepat, Jason mencengkeramnya di rambut dan melayangkan beberapa pukulan ke wajahnya. Salah satu anggota geng mencoba menendang pemuda itu, tetapi ia menghindar, mencengkeram kaki penyerang, dan menjatuhkannya ke tanah. Pada saat itu, pria gempal itu menyerbu, berlari ke arah Jis, berteriak bahwa ia akan mengakhirinya. Itu adalah Dai Yishi. Sementara itu, pria dengan kaki yang terperangkap berteriak agar Jason melepaskannya. Jason melayangkan tendangan ke dagu pria itu, membuatnya pingsan. Kemudian, ia pindah dan pergi untuk menghadapi Dai Yishi, menghindari pukulan. Daisik mencoba mendarat. Jason menginjak kakinya, mendapatkan momentum, dan melayangkan lutut ke wajah Daisik. Jason tidak berhenti di situ. Ia melayangkan tendangan lain dengan telapak kakinya ke wajah lawannya. Sang bos merasa semakin termotivasi, menyadari bahwa pemuda itu adalah penemuan langka. Sementara itu, konfrontasi antara Jason dan Dai Yishi berlangsung. Dai Yishi mencengkeramnya dengan sekuat tenaga. Sudah kehilangan satu gigi, ia sangat marah karena dipukuli untuk kedua kalinya. Jason mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan melayangkan siku ke wajah Dai Yishi mengenai matanya. Ia terus memukul wajah musuhnya dengan sikunya, menyebabkan Dai Yishi kehilangan lebih banyak gigi dan jatuh pingsan. Semua orang tidak percaya pada pemandangan itu karena tidak ada yang berharap melihat Dai Yishi dikalahkan. Pertarungan Jason melawan seluruh geng berlanjut. Di tengah pukulan dan tendangan, semua lawannya jatuh satu persatu. Sementara itu, pemimpin geng hanya menonton, terkesan dengan keterampilan pemuda itu. Ia merasa dia bahkan lebih menarik daripada yang ia harapkan. Salah satu anggota geng kemudian mencengkeram Aryam di leher, mencoba membuat John berhenti, menyerang rekan-rekannya. Melihat pemandangan itu, sang protagonis teringat sesuatu dari masa lalunya. Seorang wanita bertopi sedang dipegang oleh seorang pria dan berteriak memintanya untuk meminta bantuan. Jason kemudian tampak tumbuh semakin marah dan berjalan ke arah mereka sementara penyerang memperingatkannya untuk tidak mendekat. Pria lain bahkan mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi dengan satu siku, ia menjatuhkan lawan. Ia mendorong dirinya sendiri, bergerak cepat menuju pria yang memegang Ari. Pria itu berteriak, diliputi ketakutan akan Jason, tetapi teriakannya terputus oleh pukulan ke wajah. Saat ia jatuh ke tanah, Jason tidak berhenti, terus menyerangnya, melayangkan serangkaian pukulan ke pria itu. Pemimpin geng kemudian mendekat dan memerintahkan Jason untuk berhenti dan ia menginstruksikannya untuk mengambil ponselnya kembali karena ia layak untuk mendapatkan kembali perangkatnya. Kemudian sang bos mengundang Jason untuk bergabung dengan timnya, menyatakan bahwa ia tidak tahan untuk tidak mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Pemuda itu, yang marah, menjauh dari penyerang dan berjalan ke arah pemimpin geng. Sang bos, yang tampak ketakutan, bertanya apa yang dilakukan Jess karena pertarungan sudah berakhir. Ia menegaskan kembali permintaan baginya untuk berhenti dan menanyakan arti tatapan itu. Jason mengabaikan kata-kata sang bos, bergerak untuk melayangkan pukulan. Namun, sang bos menempatkan dirinya dalam posisi bertarung, menghindari pukulan pemuda itu, meninggalkannya dalam ketidakpercayaan. Sang bos melayangkan pukulan ke dagu pemuda itu, melemparkannya ke belakang. Jason jatuh ke tanah hampir pingsan. Sang bos hanya mengulangi bahwa ia telah memperingatkannya untuk berhenti. Anak laki-laki itu tetap tergeletak di tanah, tidak bergerak dan diam. Pemimpin geng memintanya untuk memikirkan dengan hati-hati proposal yang telah ia buat, menyatakan bahwa ia akan kembali untuk mendengar jawabannya. Kemudian ia melemparkan ponsel itu kepadanya. Ia memanggil krunya untuk meninggalkan tempat itu, dan semua orang segera mengikutinya. Siapa bajingan itu? Pria gempal itu bertanya saat mereka menuruni tangga. Ia juga bertanya, apakah sang pemimpin benar-benar akan merekrut bajingan bisu itu? Dan ia menyimpulkan dengan berkomentar, sungguh menakutkan melihat matanya berputar ke belakang. Sang pemimpin, pada gilirannya, memikirkan pukulan yang ia sendiri hindari dari Jason. Namun, anak laki-laki itu telah bereaksi dalam sekejap, berhasil menggoresnya. Anak laki-laki itu memiliki bakat alami untuk mengeksploitasi celah yang menunjukkan tingkat keterampilan yang tinggi. Ini hanya mengintensifkan keinginannya untuk memilikinya di gengnya. Sementara itu, Jason dan Aryam tetap berada di tempat pertarungan terjadi. Ia duduk di bangku, terlihat lelah setelah pertempuran sengit itu. Aryam khawatir dengan kondisi Jason. Tiba-tiba, ia memunggumi dan lari. Pada saat itu, ponsel Jason bergetar, menunjukkan kedatangan pesan baru. Pesan gadis itu menginformasikannya bahwa ia telah pergi untuk membeli obat dan
dan akan kembali dalam beberapa saat. Ia teringat situasi rumit yang dialami gadis itu karena dirinya. Ia merenung sejenak tentang situasi tersebut, lalu meninggalkan ponsel di bangku dan pergi. Seorang anak laki-laki yang diam-diam mengamati merasa takut pada Jizon, karena ia percaya bahwa jika pertarungan itu 1 lawan 1 sejak awal, ia akan mengalahkan semua lawannya. Akhirnya, seseorang yang luar biasa telah pindah ke sekolahnya. Saat melewati bangku, ia melihat ponsel dan mengenali bahwa itu milik Jison. Membaca pesan-pesan itu, ia mengerti bahwa Aram telah mengirimkannya kepada Jison. Ia juga menyadari bahwa gadis itu memendam perasaan padanya. Kemudian ia melihat gadis itu di kejauhan, kembali dengan obat untuk Jizen. Ia merenungkan apa yang harus ia lakukan dalam situasi itu. Bertindak seperti pengecut, ia memutuskan untuk lari dari sana. Ketika gadis itu tiba di bangku, ia tidak menemukan Jizen maupun tanda-tandanya. Anak laki-laki itu terus berlari sampai ia berada pada jarak yang cukup jauh. Saat ia berlari, ponsel yang telah ia ambil bergetar dengan pesan masuk. Itu adalah pesan dari Aryam yang mengatakan bahwa ia telah membeli obat tetapi ia telah pergi sebelum ia kembali dan menanyakan apakah cederanya baik-baik saja. Sunung Men terkejut dengan sikap dingin Jison yang nyata karena gadis itu sangat khawatir dan Jison bahkan tidak mengambil ponselnya. Sunung Men tetap bimbang tentang apa yang harus ia lakukan. Gadis itu terus mengirim pesan yang menyatakan namanya dan kelas tempat ia berada. Ia berterima kasih padanya karena telah membantunya dan bertanya apakah mereka bisa berbicara sedikit demi sedikit mulai saat itu. Xiong Men tersiksa oleh keraguan. Haruskah ia membalasnya atau mengabaikan pesan-pesan itu saja? Ia merenungkan apakah ia harus berpura-pura menjadi Jizen, bahkan jika hanya untuk sesaat. Tiba-tiba, sebuah pesan tiba di ponsel gadis itu. Ia heran telah menerima balasan. Itu adalah balasan ya pendek yang sederhana untuk pertanyaannya. Keesokan harinya, Xiongmin menunjukkan rekaman itu kepada temannya. Gambar-gambar itu menunjukkan Jess bertarung melawan seluruh geng sendirian. Temannya bertanya, apakah itu pria yang kamu sebut tidak beruntung? Xiongmin mengonfirmasi, mengungkapkan keterkejutannya karena telah menyaksikan pemandangan itu secara langsung. Temannya berkomentar, setelah itu, Jis akan mendapatkan popularitas besar. Xiongmin merasa kesal karena gebetannya Aryam tampaknya menyukai bajingan itu. Dan di atas segalanya, Jison menolak gadis itu, yang membuat Xiongmin tidak tahu harus berbuat apa. Saat Xiongmin melamun, temannya berkata, jika kita memposting itu di YouTube, videonya akan mendapatkan jutaan penayangan, jadi aku mengambil videonya. Temannya berlari dan Xiongmin mengikuti, bertanya, kembalikan ponselku. Saat ia berlari, ia menabrak seorang pria, menjatuhkan klip dasi pria itu dan dengan cepat meminta maaf. Ia telah menabrak Qin Jinwoo, siswa tahun kedua dan orang paling terkemuka kedua di Becomdonghai. Mengenali pria itu, Sunungmin dengan cepat membungkuk untuk mengambil klip yang jatuh dan berkata, aku akan memperbaikinya lagi. Gemetar, ia memasangnya kembali di tempatnya. Pria itu menampar wajah Xiongmin, lalu memunggumi dan pergi. Pria kekar yang menemani Kim Jinwoo memberitahu San, jaga sikapmu. Teman Sanmen bertanya apakah ia baik-baik saja, dan Sunungmen, kesal, menjawab bahwa ia dipukuli karena dia. Temannya berkomentar bahwa lolos hanya dengan satu tamparan itu luar biasa, karena bajingan itu terkenal karena agresivitasnya. Mereka semua adalah petarung gila, simpulnya. Temannya kemudian menarik perhatiannya pada sesuatu yang lebih penting. Yana mendekati Jixing, apa yang terjadi mengingat jumlah perban di wajahnya. Popularitas sang protagonis yang tumbuh mengganggu Xiongmin. Ari dan Yana jelas terpesona olehnya. Berbicara tentang Ari, ia juga berjalan lewat. Xiongmin mencoba mendekati gadis itu, mencoba menunjukkan simpati, tetapi gadis itu tidak mempedulikannya dan pergi begitu saja. Seperti yang diharapkan, untuk bisa dekat dengannya, ia harus dekat dengan Jis. Sementara Sunungmin berpikir tentang bagaimana ia akan mendekati gadis itu. Temannya bersembunyi dengan ponselnya, memposting video pertarungan Jisung melawan geng di YouTube. Anak-anak laki-laki menggoda anak laki-laki yang rambutnya telah dicukur oleh Toksu. Mereka menggambar wajah di belakang kepalanya dan berkata ia terlihat lebih tampan sekarang. Guaman merasa sedih tentang semua ejekan itu, tetapi ejekan itu belum berakhir. Salah satu anak laki-laki mengatakan bahwa mulai saat itu, ia hanya boleh berjalan mundur. Takut dipukuli, anak itu melakukan apa yang diperintahkan. Ia berjalan tanpa tahu kemana ia pergi, dipandu oleh dua anak laki-laki. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya habis dan ia kehilangan keseimbangannya, mulai jatuh menuruni tangga. Saat ia akan jatuh ke tanah di punggungnya, Jisung memegangnya, menyelamatkan anak itu dari cedera serius. Yana, yang bersama protagonis, bertanya apakah Gounin baik-baik saja. Namun, saat melihat bagian belakang kepala anak itu, ia tidak bisa menahan tawanya. Bahkan saat ia menjelaskan bahwa ia telah ditargetkan oleh para perundung. Mencoba menahan tawanya, Yana meminta maaf kepada Gugamin. Seperti yang diharapkan, Jason tidak menganggap lelucon itu lucu, dan Guaman berterima kasih padanya dalam hati. Kemudian di gimnasium sekolah, sementara satu siswa mengawasi pintu, dua lainnya bertarung di dalam, dikelilingi oleh siswa lain yang bersorak dan memotivasi kedua petarung di tengah. Itu tampak seperti tontonan, bahkan taruhan sedang dipasang pada pertarungan-pertarungan itu. Kim Jinwoo merasa pertarungan itu membosankan sampai seorang anak laki-laki menyerahkan ponselnya untuk menunjukkan video. Itu adalah video JZ bertarung yang diposting sebelumnya oleh teman Xiongmin. Setiap detik berlalu, penayangan meningkat. Kim Jinwoo bertanya apakah anak laki-laki
laki-laki itu dari sekolah mereka dan mendengar bahwa ia mungkin saja karena seragamnya sama. Mereka berdua terkesan dengan keterampilan anak laki-laki itu. Tetapi video itu telah direkam dari terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Jika ia benar-benar dari sekolah itu akan menjadi hit. Jadi, Kim Jin-woo bertanya kepada semua orang di gimnasium jika ada yang tahu tentang siswa yang baru saja pindah ke sekolah mereka. Seorang anak laki-laki menjawab bahwa di kelas berikutnya ada bajingan pendiam itu dan berkata ia dari kelas 5. Ada juga rumor bahwa Toksu telah dirawat di rumah sakit karena siswa itu, tetapi tidak ada yang banyak bicara tentangnya, jadi itu tidak pasti. Kim Jin-woo menjadi sangat bersemangat setelah mendengar bahwa ia telah mengalahkan Tu dan meminta salah satu kroninya untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria itu karena ia tampak seperti tipe yang menarik. Saat makan siang, beberapa anak laki-laki memanggil Go-aman untuk pergi bersama mereka, tetapi ia membuat alasan yang payah. Ketika Ji-sun meninggalkan kelasnya, Go-aman menempel padanya dan berkata ia telah membeli beberapa roti, bertanya apakah mereka bisa makan bersama. Karena protagonis tidak menjawab ya atau tidak, Go-aman hanya menemaninya, mengatakan mereka akan makan bersama dari waktu ke waktu. Ketika mereka sampai di atap, Sunungmen sudah menunggu di sana. Namun, kehadiran Go-aman di sebelah Ji-sun membuatnya bingung tentang apa yang sedang terjadi. Sementara satu mengatakan ia sedang menunggu untuk makan dengan Jis, yang lain menjelaskan bahwa ia datang bersama untuk tujuan yang sama. Ketika Sun-em menoleh untuk berbicara dengan protagonis, ia melihat gambar di belakang kepala Guman dan mulai tertawa, mengatakan bahwa ia akan selalu menjadi tipe yang lucu. Tapi Guan berkata ia tidak mencoba untuk menjadi lucu. Ia menjelaskan bahwa tubuhnya ditandai oleh realitas kekerasan sekolah, sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya menyembunyikannya. Kamu tidak bisa hanya menghindari kebenaran, simpul anak itu dan meminta Jumin untuk mengambil foto untuknya. Tidak memahami tujuan foto itu, anak laki-laki itu mengambilnya juga. Saat ia mengambil foto, ponsel Ji-sun yang ada di saku Sunungmin bergetar. Menjauh dari anak-anak laki-laki itu, ia meminta mereka untuk mulai makan karena ia akan segera kembali. Ia mengambil ponsel dari sakunya dan membaca pesan Aryam, mendoakan Ji-hon makan siang yang menyenangkan. Namun, ia secara naif menafsirkan pesan itu sebagai pesan untuk dirinya sendiri dan membalas gadis itu, mendoakannya makan siang yang menyenangkan juga. Pesan tunggal ini menyenangkan gadis itu. Tiba-tiba, Jiamin masuk melalui pintu dan Shumin yang ketakutan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Jiamin langsung menuju ke tempat Jis duduk. Ia berkata ia telah diberitahu bahwa anak pendiam itu biasanya tinggal di atap saat makan siang. Ia mengonfirmasi bahwa itu benar. Bergerak lebih dekat ke pemuda itu. Ia mengulurkan ponselnya menunjukkan video pertarungan dan bertanya apakah itu dirinya. Jungmen putus asa ketika ia mengetahui bahwa temannya benar-benar memposting video di YouTube. Go-aman bertanya apa yang sedang terjadi. Dia menjawab bahwa ada banyak rumor tentangnya dan bahwa ia ingin melihat keterampilan anak itu secara langsung, tetapi Ji-sun mengabaikannya, yang membuat Jiamin marah. Sudah bersiap untuk memukul, Jia bertanya apakah ia tidak mendengarkan. Ketika ia mencoba memukul anak itu dengan pukulan, Ji-sun dengan tenang menghindar. Jia mencoba melayangkan lebih banyak pukulan, tetapi tidak bisa mendaratkan satupun, dan ini hanya meningkatkan kemarahannya. Ia kemudian berkata bahwa karena anak itu tidak bisa bangkit, ia akan dikalahkan dengan cara itu. Ia mencoba melayangkan pukulan lain, tetapi anak itu menghindar lagi. Sebagai tanggapan, Jaza melayangkan tendangan tepat ke tulang kering lawannya. Ini benar-benar membuatnya tidak seimbang, membuatnya kehilangan pijakan selama beberapa saat. Kemudian, Jiamin jatuh, menghantam bangku dengan wajahnya. Preman itu mulai berteriak kesakitan setelah benturan itu. Saat Haime meraung, Ji-sun menatap padanya dengan tatapan jijik. Wajah Jiamin berlumuran darah karena benturan dengan bangku telah mematahkan hidungnya. Saat ia menatap Ji-sen, Jaimon merasakan aura luar biasa yang terpancar dari anak itu. Diliputi rasa takut, ia segera melarikan diri. Dua orang lainnya yang menyaksikan pemandangan itu terkesan dengan kecepatan pelariannya. Guman, bingung, bertanya pada Ji-sun apa dia itu, karena ia menganggap sifatnya tidak biasa. Xiongmin kemudian mengungkapkan bahwa Ji-sun lah yang telah membuat Tu masuk rumah sakit. Wahyu ini hanya meningkatkan kekaguman Gunan terhadap Ji-sun. Namun, Sunungmin memperingatkan bahwa fakta bahwa Jiamin datang mencarinya berbahaya. Ia menjelaskan bahwa Jaine termasuk dalam geng Kim Jin-woo dan bahwa Kim Jin-woo setelah mengidentifikasi keterampilan dalam diri seseorang akan menyeret mereka ke dalam konfrontasi paksa. Konfrontasi. Sekarang tampaknya Ji-sun telah menjadi targetnya. Sunungmin juga menyebutkan mendengar bahwa beberapa individu secara sukarela bertarung demi uang dan bahwa seseorang seperti Ji-sun dapat dengan mudah menghasilkan banyak uang. Guamin, Geram, bertanya omong kosong apa yang ia bicarakan, dan karena Ji-sun tidak berkomunikasi secara verbal, menyatakan bahwa ia akan menolak tawaran itu atas namanya. Ia menyimpulkan bahwa Jess tampaknya tidak memiliki apresiasi terhadap perkelahian atau untuk memaksakan kekuatannya. Guan kemudian memproklamirkan diri sebagai suara Ji-sun, mengklaim bahwa karena berteman sekarang, ia memiliki hak untuk bertindak atas namanya. Sunungmen, bagaimanapun, mempertanyakan keaslian persahabatan itu, sementara Guaman bersikeras akan kebenarannya. Kembali ke kelas untuk bagian kedua hari itu, Ji-sun kedatangan menyebabkan kehebohan. Beberapa teman sekelas, ponsel di tangan, menunjukkan video dan bertanya apakah itu benar-benar dirinya, meminta agar jika itu dirinya, ia setidaknya mengonfirmasi dengan anggukan. Guan turun tangan, meminta mereka untuk tidak mengganggu Ji-sun dan bahwa jika mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, mereka harus berbicara dengannya terlebih dahulu. Intervensi itu mengganggu semua orang yang menanggapi dengan mengepung Jis. Pada saat itu, pintu terbuka tiba-tiba. Pintu terbuka dan Kim Jin-woo melangkah masuk ke dalam kelas. Ia berhenti tepat di depan kelas dan bertanya, siapa murid pindahan yang dimaksud?
Semua orang ragu untuk menunjuk ke arah Jisun, namun perhatian tertuju pada Guaman yang berdiri tepat di sampingnya. Kim Jinwoo kemudian menatap keduanya. Namun, Guaman dengan sigap memposisikan dirinya di depan Jisun. Saat Kim Jinwoo mendekat, ia bertanya pada Guaman apa yang sedang ia lakukan. Dengan sedikit rasa cemas, Guaman menjawab bahwa ia adalah perwakilan Jisun, jadi Kim Jinwoo harus berbicara dengannya terlebih dahulu. Anak buah Kim Jinwoo yang bertubuh kekar bertanya, memangnya dia siapa berani mengatur? Tapi Guaman tetap bersikeras bahwa komunikasi harus melalui dirinya. Dengan satu tamparan keras ke wajah Guaman, sang anak buah bertanya apakah dia sudah gila. Saat terjatuh, Guaman berbalik telentang, memperlihatkan sebuah wajah yang digambar di tengkuknya kepada sang anak buah. Pria kekar itu mencengkeram kerah baju Guaman, mengangkatnya, dan berkomentar bahwa bocah ini benar-benar lucu. Tiba-tiba, Jisun berdiri seolah didorong oleh kekuatan batin. Kim Jinwoo bertanya, apakah bajingan yang mematahkan hidung Jiamin? Tanpa mendapat jawaban, Kim Jinwoo menyodorkan kartu nama dan bertanya apakah Jisun pernah mendengar tentang akademinya. Ia menyebutkan telah mengirim Jia untuk mengundangnya, namun karena gagal, ia memutuskan untuk datang sendiri. Melihat ketidaktertarikan sang bocah, Kim Jinwoo mencoba strategi lain. Apa kau suka menghasilkan uang? Kemudian Guaman berdiri, memotong percakapan mereka. Ia menyatakan bahwa Jisun tidak tertarik berkelahi dan tidak akan pergi ke arena. Kim Jinwoo, yang muak dengan gangguan si bodoh itu, menendang dada Guaman hingga ia terpelanting ke belakang. Guaman jatuh dengan canggung menabrak kursi-kursi di sana. Kim Jinwoo mendekat dan bertanya, apa kau tidak tahu kapan harus berhenti ikut campur? Ia juga bertanya, kenapa kau bersikap konyol dengan berada di antara kami? Ia membentaknya untuk diam dan tetap di tempat. Lalu ia mulai menginjak-injak Guaman yang terkapar di lantai. Saat Kim Jinwoo sibuk menginjak Guaman, Jisun menyentuh bahunya, membuat pria itu berbalik. Keduanya saling tatap selama beberapa detik. Kim Jinwoo memerintahkannya untuk menyingkirkan tangan dari bahunya karena ia benci jika ada sesuatu atau seseorang menyentuh tubuhnya. Jisun justru mencengkeram kemejanya lebih erat yang secara jelas mengejutkan Kim Jinwoo. Si anak buah bertubuh kekar melangkah ke arah Jisun, menuntut agar ia melepaskan tangan kotornya dari Kim Jinwoo. Jisun dengan mudah menghindari pukulan anak buah itu dan membalas dengan hantaman lutut yang presisi ke wajah lawannya yang memuntahkan darah dan menjerit kesakitan. Segera setelah itu, pemuda tersebut jatuh menabrak meja dan kursi, namun menolak untuk kalah begitu saja. Ia meraih kursi, bersiap untuk melemparnya, dan menyatakan, Jisun, kau tamat. Dengan sangat mudah, Jisun melompat, menghindari objek tersebut, mendarat di atas meja, dan melakukan serangan balik. Ia berlari mendekat dan melayangkan tendangan ke wajah lawannya, merobohkannya ke tanah seolah ia bukanlah siapa-siapa. Pemuda itu tetap berdiri di atas meja, memancarkan aura intens yang membuat semua teman sekelasnya yakin bahwa video sebelumnya adalah nyata. Murka, siswa bertubuh besar itu bangkit, mengangkat meja sambil meraung marah, bersumpah untuk membunuh Jisun. Pada saat itu, guru masuk ruangan dan setelah melihat pemandangan tersebut, menuntut penjelasan, menegur mereka atas perkelahian itu, dan bertanya mengapa Jisun berada di atas meja. Kim Jinwoo menyela, mengklaim bahwa itu hanyalah gurauan untuk menutupi situasi. Ia menoleh ke arah Guaman, memanggilnya, agen, dan memperingatkan bahwa ia akan menghubunginya untuk berbicara dengan Jisun. Ia berjalan menuju pintu keluar, menyentuh bahu guru saat melewatinya dan menyuruhnya untuk memulai kelas. Kemudian, setelah kelas usai, Guaman menceritakan kepada Sun Min apa yang telah terjadi, menggambarkan situasi itu seperti adegan film di mana mereka bahkan tidak bisa menyentuh Jisun. Sun Min menyesal karena tidak menyaksikan kejadian itu secara langsung dan bertanya mengapa Jisun belum pergi. Guaman menjelaskan bahwa guru memintanya untuk tinggal meskipun dia tidak memulai perkelahian itu. Konflik tersebut terjadi di dalam sekolah yang bisa menyebabkan masalah. Sementara keduanya berspekulasi tentang nasib teman sekelas mereka, guru tersebut menawarkan teh hijau kepada Jisun di ruang guru. Meskipun rasanya tidak populer di kalangan anak muda, itu menjadi dalih untuk memulai percakapan. Guru tersebut berkomentar bahwa suasana institusi itu sangat berbeda dari sekolah Jisun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa ketika ayah sang bocah mengumumkan kepindahan ke tempat itu, ia sempat menentangnya, khawatir adaptasi akan sulit, terutama mengetahui bahwa Jisun tidak berbicara. Namun, ia merasa berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan padanya. Guru itu melanjutkan, mengenang bahwa terakhir kali ia melihat Jisun adalah sekitar 4 tahun yang lalu saat masih di sekolah dasar. Ia ingat betul melihat sang bocah berlatih dengan gerakan yang luar biasa dan penuh energi. Saat itu, ayah Jisun memperkenalkannya sebagai teman, dan bocah itu menyapanya dengan sangat sopan. Sang guru merasa terkesan bahwa sang ayah telah mengubah bagian rumah menjadi akademi untuk putranya. Ia teringat bahwa setelah latihan, mereka pergi minum untuk merayakan pertemuan kembali, dan Jisun adalah pemuda yang brilian. Guru tersebut mengaku tidak tahu apa yang terjadi di masa jeda itu hingga Jisun berakhir di tempat yang menyedihkan seperti itu, tetapi memperingatkan bahwa meskipun ia telah meminta pengertian dari guru-guru lain, Jisun harus berurusan dengan siswa lain sendirian. Ia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa alasan mengapa ayahnya membesarkannya begitu kuat bukan hanya untuk melatih tubuhnya, dan bahwa suatu hari nanti dia akan mengatasi keheningan itu. Hujan mendadak mengejutkan semua orang yang sedang dalam perjalanan pulang. Sun Min memberitahu teman sekelasnya bahwa kekhawatirannya sekarang adalah Kim Jinwoo karena mereka tidak punya cara untuk menarik Jisun. Pada saat itu, ponsel yang ia ambil dari Jisun
menerima pesan. Itu adalah Aryam yang bertanya apakah dia memiliki payung. Bingung, ia mempertanyakan alasan pertanyaan itu dan dia menjawab bahwa dia sedang menunggu di depan toko alat tulis. Sunung Min pergi ke lokasi sambil membayangkan bahwa dia mungkin memiliki payung dan mengonfirmasi. Kecurigaannya saat melihatnya menunggu Jisun. Diliputi keraguan dan kecemburuan, ia ragu untuk membawa Jisun padanya. Tidak ingin keduanya berbagi payung terlalu dekat. Ia kemudian mendapat ide yang dianggapnya brilian dan bergegas untuk mengambil bocah itu dan menjalankan rencananya. Arya menunggu sedikit lebih lama sampai dia mendengar Sunung Min mendekat bersama Jisun. Berpura-pura terkejut, Sunung Min berkata kepada temannya bahwa dia juga tidak memiliki payung. Saat melihat Aryam, dia berpura-pura tidak tahu mengapa dia ada di sana. Gadis itu mencari di ranselnya, mengeluarkan payung cadangan, dan menawarkannya kepada Jisun. Rencana Sunung Min tampak gagal, tetapi dia tidak menyerah. Bahkan menyadari bahwa mata dan hatinya tertuju pada Jisun, dia menyela tindakan itu. Dia mengambil payung tersebut, berterima kasih dengan lembut padanya, dan mengarang cerita bahwa dia dan Jisun memiliki tujuan lain, sebuah pusat permainan baru di Main Street. Mengambil kesempatan itu, dia mengundangnya untuk ikut serta. Sementara itu, Goaman berlari pulang, mencoba melarikan diri dari hujan. Saat melewati sebuah gang, dia dicegat oleh dua orang, Jaemin, yang hidungnya telah dipatahkan oleh Jisun, dan siswa kekar yang dipukuli di kelas tadi. Ketakutan, Goaman bertanya apa yang mereka inginkan. Jaemin menjawab karena dia menyebut dirinya agen bocah itu, mereka punya pesan untuk disampaikan kepada Jisun. Dua penyerang memukuli bocah itu, bertujuan untuk mengirim pesan kepada Jisun. Jaemin menyatakan bahwa mereka akan bertemu lagi dan menuntut bocah muda itu mengulangi kata-katanya. Dengan susah payah, bocah itu menjawab bahwa pesannya adalah agar Jisun berpartisipasi. Salah satu pria menyerangnya lagi, memerintahkannya untuk menjawab dengan benar. Sudah berlinang air mata, bocah itu meyakinkan mereka bahwa dia akan berbicara dengan Jisun. Penyerang kemudian bertanya apakah dia tahu apa arti hukuman akses cepat, mengancamnya dengan kematian. Pada saat itu, Kim Jinwoo muncul, menengahi bocah itu dan meminta si penyerang untuk bersikap lunak. Jinwoo mengambil salah satu kartu nama dan menyerahkannya kepada bocah itu. Ia menginstruksikan pemuda itu untuk memberitahu Jisun bahwa dia akan sangat disambut untuk memasuki arena pertarungan. Kemudian ketiganya pergi, meninggalkan bocah itu terluka dan terabaikan. Sementara itu, Sunung Min berada di klub permainan yang baru dibuka, bermain dengan protagonis kita. Saat Sunung Min bermain dengan antusias, sang protagonis tampak acuh tak acuh. Dengan keterampilan yang dianggapnya tak tertandingi, Sunung Min mencoba sekuat tenaga untuk mengesankan Aryam. Namun, saat dia menganggap dirinya pemain terbaik, Jisun mencetak poin melawannya. Bocah itu mencoba menyembunyikan keterkejutannya, bertindak seolah semuanya terkendali dan kembali ke permainan dengan kehausan akan kemenangan yang diperbarui. Sang protagonis justru bermain dengan kemudahan yang mengesankan, mencetak poin lain dengan mudah. Terkejut dengan keterampilan temannya, Sunung Min dengan kepercayaan diri yang diperbarui menyatakan bahwa dia tidak akan santai mulai saat itu. Namun, pertandingan berakhir dengan skor telak 13-0. Jisun tidak membiarkan lawannya mencetak satu poin pun. Sunung Min mengundang Aryam untuk memainkan pertandingan, berharap dia akan mengalami ketidakpedulian Jisun dan akibatnya menjadi benar-benar muak padanya. Keduanya memulai pertandingan yang ditandai dengan sentuhan halus dan kecepatan yang tidak terlalu cepat sampai Aryam mencetak poin pertamanya yang membuat Sunung Min marah pada temannya. Bertanya kemana perginya pemain terampil dari sebelumnya. Gadis itu, yang terlihat berkomitmen, mencetak poin lagi. Selanjutnya, mereka menuju ke mesin capit di mana Sunung Min yakin dia akan lebih beruntung. Namun, setelah beberapa upaya yang gagal, dia meminta Aryam untuk menunggu sedikit lebih lama. Yakin bahwa dia akan segera mendapatkan boneka, dia mencoba sekali lagi dan gagal lagi. Menjadi kesal dan menyimpulkan bahwa mesin itu adalah penipuan. Di sampingnya, Jisun, dengan ketenangan maksimal, mendapatkan boneka lain. Dengan dua boneka identik, meskipun warnanya berbeda, di lengannya, Jisun menyerahkan satu kepada masing-masing temannya. Sunung Min, agak malu, berterima kasih padanya sambil bertanya-tanya. Apa yang, setelah semua, tidak bisa dilakukan Jisun. Terganggu oleh urutan kejadian, Sunung Min memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Dia membawa kedua temannya ke bar karaoke. Percaya diri dengan kemampuan vokalnya, dia bernyanyi sekeras yang dia bisa, berharap diperhatikan oleh Aryam. Tapi yang dia berikan adalah acara komedi, bukan pertunjukan menyanyi. Aryam, sementara itu, tetap memegang boneka yang dia terima dari orang yang disukainya. Di puncak penampilannya yang membawa bencana, Sunung Min tersedak dan berlari mencari air. Dengan perginya Sunung Min, Jisun dan Aryam ditinggalkan sendirian, tenggelam dalam keheningan total. Aryam mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Jisun berterima kasih padanya untuk boneka itu. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Saat melihat itu ayahnya yang menelepon, dia langsung menjadi gugup. Dia berdiri dan pergi dengan tergesa-gesa, tetapi saat melewati pintu, dia menabrak seorang pria, menyebabkan dia menumpahkan semua kopinya. Pria itu berteriak pada gadis itu, menegurnya karena kurang perhatian dan menjadi lebih marah ketika dia tidak meminta maaf. Sunung Min, saat kembali dan menyaksikan pemandangan itu, mencoba menengahi. Apakah dia pacarmu? Tanya pria itu. Kami hanya teman sekelas, jawab bocah itu. Pria itu kemudian menuangkan sisa kopi ke atas kepala gadis itu dan seperti yang diharapkan, Sunung Min yang pengecut tidak melakukan apa-apa. Namun, Jisun mendekat dan mencengkeram lengan pria itu, yang terkejut bertanya, apa yang kamu lakukan? Protagonis kita menjegal pria itu, menjatuhkannya ke tanah seperti sekarung sampah. Teman si penyerang mencoba menyerang Jisun, tetapi menerima pukulan yang menjatuhkannya. Arya melihat kedua pria itu jatuh di depan matanya. Jisun meraih lengannya, menariknya, dan keduanya berlari untuk menghindari masalah lebih lanjut. Sunung Min tertinggal dan pria itu bertanya apakah dia adalah teman dari dua orang yang pergi. Dengan cepat, bocah itu berlari
berlari untuk menghindari keterlibatan apapun. Dia mengambil tasnya dan boneka beruangnya lalu pergi. Saat mencapai jalan, dia melihat keduanya bergegas menuruni tangga. Dia berteriak mencoba menarik perhatian mereka, tetapi tidak mendapat tanggapan. Mereka hanya melanjutkan jalan mereka. Menyaksikan mereka dari jauh, Sun Nungmin merasa terpesona oleh harmoni yang mereka tunjukkan bersama. Jisun telah menyelamatkan Aryam di saat bahaya, sementara Sun Nungmin hanya melihat dirinya sebagai pecundang pengecut. Bagi gadis itu, dia tidak lebih dari NPC biasa. Dengan kepala tertunduk, dia berjalan pulang, kecewa pada dirinya sendiri ketika seseorang memanggil namanya. Itu adalah Guaman, terkapar di sudut, terluka parah. Bocah itu mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Dengan air mata di matanya, Guaman menyesal tidak memenuhi syarat atau mampu menjadi juru bicara bagi Jisun. Sun Nungmin bertanya apakah dia dipukuli oleh geng Kim Jin-woo. Guaman membenarkan, mengungkapkan bahwa ketakutannya telah mencegahnya memenuhi janji untuk membuat Jisun berpartisipasi dalam pertarungan anjing. Sun Nungmin menyadari bahwa Guaman tidak berbeda darinya. Keduanya menjalani kehidupan sebagai pecundang pengecut. Dia membantu bocah itu berdiri dan mengantarnya menuju rumahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Guaman. Sun Nungmin menjawab bahwa jika Jisun menganggap mereka teman, dia akan membantu mereka. Sementara itu, keduanya berjalan bergandengan tangan, mencapai titik tertentu, dan Jisun melepaskan lengan Aryam. Mereka kemudian berjalan berdampingan. Dia mengambil payung dan menutupi mereka agar tidak basah karena hujan yang turun. Ina, yang berada di dekat sana, melihat keduanya berjalan sangat berdekatan. Menyadari kedekatan mereka, dia tidak bisa berkata-kata. Apakah terjadi sesuatu? Tanya temannya. Dia berpura-pura. Acuh tak acuh, bukan apa-apa. Temannya kemudian bergegas karena yang lain sedang menunggu. Yana melanjutkan perjalanannya, masih dengan gambaran keduanya berjalan bersama di benaknya. Pada saat itu, ponsel Aryam bergetar dengan lebih banyak notifikasi, tetapi dia mengabaikannya, melanjutkan perjalanannya. Saat mencapai gedung apartemennya, dia berhenti dan mengeluarkan ponselnya. Dia mengirim pesan kepada Jisun bahwa ini adalah kediamannya, menyerahkan payung kepadanya, dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berlari, melompat kegirangan karena telah mengalami momen itu dengan orang yang disukainya. Saat Jisun berbalik untuk pergi, dia merasakan seseorang menyentuh bahunya. Berbalik, dia melihat ponselnya menampilkan pesan, "Terima kasih banyak untuk hari ini." Dan Aryam tersenyum, memegang perangkat tersebut. Gadis itu berlari pulang, masuk ke lift, dan naik beberapa lantai, menyaksikan Jisun berjalan pergi. Namun, suara pemantik api yang terbuka mengejutkannya. Melihat ke samping, dia melihat seorang pria merokok menatapnya. "Omong kosong macam apa itu?" tanyanya. Aryam tetap diam, kepala tertunduk. Keesokan harinya, kembali di sekolah menengah, Sun Nungmin menegur Guaman karena mengkhianati Jisun. Bocah itu sangat menyesali apa yang telah terjadi. "Aku pantas mati," katanya. Sun Nungmin terus menyerang dan mempermalukannya secara verbal, mengucapkan kata-kata yang dimaksudkan untuk menggerakkan Jisun. Kapan Jisun akan berpartisipasi dalam pertarungan? Dia bertanya kepada sang juru bicara. Guaman memberitahu dia bahwa itu akan terjadi pada Sabtu malam pukul 9 malam di gym. Dia menambahkan bahwa jika Jisun tidak muncul, dia akan dibunuh oleh geng. Keduanya mencoba menyampaikan keseriusan situasi kepada Jisun dan betapa mereka membutuhkan bantuannya. Tetapi sang protagonis hanya pergi. Mereka dibiarkan bertanya-tanya apakah dia akan pergi atau tidak, dan Guaman putus asa, yakin bahwa semua sudah hilang. Pada Sabtu malam di klub pertarungan, para pesaing berhadapan dengan sengit memberikan pukulan yang kuat. Dengan setiap dampak, penonton bersorak dengan intens. Dua bocah itu, Sun Nungmin dan Guaman, ketakutan dengan pemandangan yang terungkap di dalam sekolah dan bertanya-tanya apakah Jisun benar-benar akan muncul. Kerumunan itu euforia dengan intensitas perkelahian yang terungkap. Pertukaran pukulan intens terjadi antara dua pesaing, dan dengan setiap celah yang ditawarkan oleh salah satu dari mereka, penonton bersorak mendesak yang lain untuk memanfaatkan kesempatan itu. Mengikuti saran penonton, petarung mendaratkan pukulannya dengan presisi. Melalui kamera, seorang pria mengamati semuanya dari kotak pribadi. Akhirnya, pertandingan itu berakhir, dan tiba waktunya untuk acara utama. Pria itu penasaran ingin tahu apakah Jisun akan muncul karena meskipun dia menganggapnya pemuda yang pendiam dan lembut, dia tahu bahwa kenyataannya dia adalah seorang petarung. Dia merenungkan siapa yang harus dipertaruhkan, Lee Tae-ung atau Jisun. Meskipun rasa penasarannya tentang kemampuan murid pindahan, jelas dia harus bertaruh pada Tae-ung karena atlet itu adalah anjing pemburu sejati. Tiba-tiba, telepon berdering. Setelah menjawab, pria itu diberitahu bahwa ada seorang siswa di gerbang yang tidak menjawab pertanyaan. Guru itu tahu itu adalah Jisun dan oleh karena itu hanya menginstruksikan agar dia diizinkan masuk. Mengintip melalui jendela dan melihat pemuda itu tiba. Dia yakin bahwa keberaniannya patut dipuji. Keberanian seekor domba kurban. Pertarungan yang sedang berlangsung berakhir dengan Chu sebagai pemenangnya. Kim Jin-woo ingin tahu di mana Jisun berada. Saat pertarungan utama mendekat, anak buahnya mengintimidasi anak-anak muda lain untuk mencari tahu apakah Jisun akan hadir, memperingatkan bahwa dengan ketidakhadirannya, keduanya harus melawan Tae-ung. Pada saat itu, pintu game terbuka. Semua mata tertuju padanya, penasaran untuk melihat siapa yang tiba. Di sanalah dia, Jisun, murid pindahan. Semua orang tidak percaya dengan kehadirannya dan bahkan kedua temannya tercengang dengan kedatangannya. Mereka mendekat untuk menyapa pemuda itu karena telah datang untuk menyelamatkan mereka. Kim Jin-woo mengatakan Jisun telah tiba tepat waktu seperti hantu dan bahwa dia telah menunggunya untuk waktu yang lama. Dia menyatakan bahwa jika Jisun menang, mereka yang bertaruh padanya akan memenangkan jackpot. Namun, hanya 10% orang yang bertaruh pada namanya. Dia menambahkan bahwa dia sendiri juga telah memasang taruhan pada Jisun. Di matanya, Jisun adalah bajingan yang lapar akan perburuan. Dia meminta pemuda itu untuk menunjukkan potensi penuhnya hari itu. Dua petarung utama berdiri berhadap-hadapan menatap satu sama
sama lain mencoba menguraikan sesuatu dalam diri satu sama lain. Pemuda itu, Tai-ung, melepas headphone-nya, bertanya apakah Jason adalah murid pindahan. Dia melemparkan headphone kepada seseorang di antara penonton dan meminta mereka untuk memutar lagu itu. Dia melepas bajunya dan menyatakan bahwa inilah saatnya pertunjukan. Keduanya memposisikan diri siap untuk bentrokan. Mereka mulai saling bertukar pukulan dan Jason selalu menghindari semuanya. Dia mendaratkan pukulan sebagai tanggapan yang ditangkis lawannya. Mereka terus menguji keterampilan dan batas kemampuan masing-masing. Di tengah pukulan dan tendangan, hanya Tai-ung yang menerima serangan. Setelah beberapa pertukaran cepat, dia segera menyadari di antara semua lawan yang dia hadapi sampai saat itu, level Jason berbeda. Situasinya mencekam hari itu, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya terintimidasi. Saat dia menyelesaikan pemikiran itu, dia menerima pukulan ke wajah. Jason memanfaatkan celah singkat saat Tai-ung menurunkan penjagaannya. Petarung itu tidak melambat, terus memberikan beberapa pukulan ke lawannya, tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Dua teman Jason bersorak dengan setiap pukulan yang dia daratkan. Tai-ung mulai marah karena ekspresi pemuda itu tetap tidak berubah. Dia menjadi karung tinju Jason. Guru itu, yang menonton melalui kamera, bertanya-tanya apa yang salah dengan bocah yang dia pertaruhkan. Penonton mulai kesal karena Lee Tai-ung tidak menyerang. Mereka meminta untuk menaikkan volume musik untuk melihat apakah bocah itu akan menjadi lebih termotivasi. Secara serempak, mereka mulai meneriakkan nama pemuda itu. Musik dan teriakan penonton mulai memotivasinya. Sementara itu, Jason mendapati suara itu sangat familiar. Gangguan ini menyebabkan dia menerima pukulan pertamanya. Penonton pada gilirannya menyegarkan diri dan bertanya-tanya lagu apa itu. Seorang pemuda menjawab yang lain bahwa itu adalah Elahan, grup gadis yang sangat populer. Pada saat itu, Jason kemudian teringat seorang gadis yang telah memberitahunya bahwa ketika grupnya debut, dia akan menjadi pacar bintang pop. Di masa lalu, gadis itu menanyainya tentang perasaannya mengenai situasi itu. Dia meyakinkannya bahwa produser akan menjamin debutnya, asalkan dia mempertahankan kontrak, dan dia sangat ingin tahu apakah dia bisa memenuhi kondisi itu. Sementara itu, teman-temannya mengundangnya keluar. Dia meyakinkannya, mengatakan bahwa terlepas dari pilihanmu, bagiku, itu akan menjadi jawaban yang tepat. Gadis itu sangat senang dengan kata-katanya, berterima kasih padanya, menyatakan bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku percayai, tempat perlindunganku yang sejati. Tiba-tiba, teriakan penonton membawanya kembali ke realitas pertarungan. Karena kurang perhatiannya, dia mulai menerima rentetan pukulan. Teman-temannya khawatir, bertanya-tanya tentang alasan kelesuannya yang tiba-tiba. Tai-ung pada gilirannya mulai meremehkan Jason, berpikir bahwa lawan hanya terlalu berhati-hati sampai saat itu. Dengan itu, Tai-ung merasa benar-benar percaya diri dengan kemenangan sementara penonton yang euforia tanpa henti meneriakkan namanya. Namun, musik yang bergema dari radio menyebabkan Jason kehilangan kendali atas pertarungan. Dia terus-menerus didorong mundur dan teman-temannya tidak tahu bagaimana cara campur tangan. Dengan cepat, mereka menyadari bahwa musik yang keras bisa menjadi penyebab gangguan dan menuju ke sumbernya untuk meminta mereka mengecilkan volume. Bocah itu namun menjawab dengan kasar, urus urusanmu sendiri. Sunumin kemudian berpendapat bahwa Jason tidak bisa berkonsentrasi karena musik. Sebagai tanggapan, mereka mengejeknya, menyatakan bahwa si pendiam tidak memiliki cukup kekuatan untuk menang. Pada saat itu, Guaman mengambil pengeras suara dan berlari. Meskipun mereka mencoba menghentikannya, dia berhasil mematikan musik. Dalam pikiran sang protagonis, adegan dari masa lalu berparade. Gadis itu putus dengannya, menyatakan bahwa saya tidak lagi ingin terlibat. Dia mengumumkan bahwa mulai saat ini, kita tidak akan bertemu lagi. Mengaku muak dengan situasi tersebut. Dia membalikan punggung dan pergi, meninggalkannya memanggilnya. Dia memanggilnya dengan putus asa sampai dia ditahan dan dikeluarkan dari tempat oleh penjaga keamanan. Sementara Jason tersesat dalam ingatannya, Tai-ung terus memberikan pukulan. Kemenangan tampak sudah dekat. Dia hanya butuh beberapa serangan lagi untuk menyelesaikan pertarungan. Dan begitu dia melakukannya, memukul Jason dengan pukulan tambahan. Jason jatuh berlutut di tanah, masih dengan gambaran gadis itu di benaknya. Tepat saat Tai-ung bersiap untuk pukulan terakhir, bertujuan untuk mengakhiri pertandingan, semua penonton percaya pertarungan telah berakhir. Namun, saat merasakan tendangan yang akan datang, Jason menghindar. Dengan kelincahan yang mengejutkan, pikirannya tampak telah dikonfigurasi ulang, dan dia sepenuhnya memberi energi kembali pada tubuhnya, dengan marah menyerbu lawannya. Dia mendaratkan pukulan telak ke wajah Tai-ung, yang membuatnya jatuh dengan paksa ke tanah. Kerumunan terkejut oleh kekuatan seperti itu. Jason tidak berhenti. Dia menendang wajah lawannya lagi. Rival itu memuntahkan darah, putus asa, tidak mengerti apa yang terjadi. Kim Jin-woo sudah menyadari hasil pertarungan telah disegel. Penggemar Jason bersorak sementara penonton lainnya terdiam. Tai-ung benar-benar bingung karena dia telah mendominasi pertandingan beberapa detik sebelumnya, tetapi sekarang dia ditendang seolah dia tidak berarti apa-apa. Jason menampilkan tatapan dan aura yang menakutkan. Berbaring di tanah, lawannya memohon padanya untuk berhenti. Namun, sang protagonis mengabaikan dan menendang wajah lawannya sekali lagi, terus memberikan tendangan berulang. Kemudian semua orang mulai mempertanyakan apa yang dia lakukan. Takut dia mungkin membunuh lawannya jika dia terus seperti itu. Jason, bagaimanapun, tampak rasukan oleh kemarahan buta. Mereka yang hadir menanyakan Kim Jin-woo apakah Jason tidak akan akhirnya membunuh lawannya jika dia terus dengan intensitas itu. Namun, alih-alih menunjukkan kekhawatiran, dia tampak senang dengan haus darah pemuda itu. Dia bersuka cita, membayangkan bahwa Jason akan menjadi kesuksesan box office dan bertanya-tanya siapa lawan berikutnya yang harus dibuat untuk menciptakan pertandingan yang lebih mendebarkan. Teman-temannya kemudian campur tangan dalam pertarungan, menahannya
dan menyatakan bahwa dia sudah menang. Profesor Tai-ung marah menyaksikan kekalahan favoritnya. Namun, bagi Kim Jin-woo, yang benar-benar penting adalah siapa yang memberinya keuntungan, dan dia percaya Ji-sun bisa menjadi sekutunya dalam hal itu. Kim Jin-woo hanya perlu mengubahnya menjadi anjing setia. Dia akan menjadi satu-satunya yang melatih pemuda itu. Ji-sun kembali sadar, tetapi lawannya sudah hampir tidak sadarkan diri di tanah. Kim Jin-woo memberi selamat kepadanya atas kemenangan itu, menyatakan bahwa penilaiannya tidak salah. Dia memberitahu bocah itu untuk menunjukkan tatapan gila yang sama di pertandingan berikutnya juga. Uang pertarungan akan dikirim melalui agennya. Setelah itu, Kim Jin-woo pergi dan dua bocah itu mengikutinya. Keduanya mencoba untuk ramah, mengundangnya untuk merayakan kemenangan. Ji-sun, bagaimanapun, hanya menampar tangan Go-aman sebagai peringatan untuk tidak menyentuhnya. Dia kemudian pergi, meninggalkan bocah-bocah itu bingung. Sedikit lebih jauh, saat dia melewati depan sebuah toko, dia mendengar suara yang familiar dan melihat ke atas, melihat acara Ishak Han di layar. Pewawancara bertanya apakah dia sadar akan tingkat popularitasnya saat ini. Dia menjawab bahwa dia merasakan apresiasi penggemarnya atas usahanya bahkan di saat-saat kelemahannya dan berterima kasih kepada mereka. Sunungmin dan Go-aman yang masih mengikuti bocah itu menjadi penasaran mengapa dia berhenti untuk menonton laporan tentang Ishak. Mereka kemudian ingat bahwa Ji-sun telah bertingkah aneh sejak dia mendengar musiknya. Mereka menyimpulkan bahwa dia adalah pembencinya dan tidak bisa membayangkan penyanyi itu memiliki pengkritik. Sunungmin terkejut menemukan bahwa Go-aman adalah penggemar penyanyi itu. Dia mencemoohnya dengan mengatakan dia mengharapkan hal seperti itu darinya. Namun, dia sendiri mengungkapkan bahwa dia juga penggemar band itu. Beberapa waktu kemudian, Ji-sun tiba di pantai. Kedua bocah itu terus mengikutinya ke sana. Sang protagonis duduk di bangku dan menatap laut. Sunungmin bertanya pada Go-aman apakah mereka tidak harus pergi berbicara dengan Ji-sun, tetapi Go-aman mengatakan itu bukan ide yang baik. Sunungmin bersikeras, berargumen bahwa jika mereka berteman, mereka harus melakukan sesuatu. Go-aman mengatakan dia punya seseorang dalam pikiran yang bisa menghiburnya, dan dia menjadi termenung, merenungkan apakah dia harus melakukannya atau tidak. Sementara Aryam sudah tidur, ponselnya mulai berdering. Dia terbangun dan melihat pesan Ji-sun yang mengundangnya untuk pergi ke pantai di depan mercusuar. Gadis itu berpakaian dan mencoba pergi. Dengan diam-diam, dia melewati ayahnya, yang merosot di atas meja karena tertidur setelah minum terlalu banyak. Tiba-tiba, dia mulai mengutuk udara dan gadis itu menjadi takut, tetapi itu hanya mimpi dan tak lama kemudian dia tertidur lagi. Dia berhasil meninggalkan rumah untuk menemui orang yang disukainya. Di pantai, Go-aman bertanya siapa yang dihubungi Sunungmin dan yang terakhir menjawab bahwa itu adalah seorang gadis. Go-aman terkejut mengetahui bahwa Sunungmin mengirim pesan kepada gadis-gadis. Sunungmin menjelaskan bahwa sebenarnya Aryam tidak tahu itu dia yang mengirim pesan dan bahwa itu adalah ponsel yang dia berikan kepada Ji-sun karena dia ingin berkomunikasi dengannya melalui perangkat itu. Namun, ketika dia mengambil ponsel itu, dia membalas beberapa pesan dengan berpura-pura menjadi Ji-sun dan jauh di lubuk hatinya dia tahu dia harus mengembalikan perangkat itu tetapi dia tidak bisa. Go-aman meletakkan tangannya di bahu Sunungmin dan bertanya apakah dia menyukainya. Sunungmin menjawab bahwa dia dulu menyukainya tetapi sekarang dia tahu tempatnya yang layak. Go-aman kemudian memberinya dorongan dan menyuruhnya untuk segera mengembalikan ponsel itu. Sunungmin berjalan ke arah Ji-sun yang masih duduk di bangku dan menyerahkan teleponnya. Dia meminta maaf dan mengaku bahwa dia telah berpura-pura menjadi dia untuk sementara waktu. Dia juga mengatakan bahwa dia telah mengirim satu pesan terakhir dan meminta Ji-sun untuk tidak menolak Aryam. Saat dia berjalan pergi, dia mengatakan bahwa keduanya membuat pasangan yang indah. Setelah memeriksa telepon, Ji-sun melihat pesan dari gadis itu yang memberitahunya bahwa dia hampir tiba dan untuk pertama kalinya dia merasa gugup dengan situasi tersebut. Pada saat itu, Aryam tiba berlari untuk menemui kekasihnya. Segera setelah dia tiba, Go-aman yang tersembunyi mengagumi kecantikan gadis itu. Sementara Go-aman mengatakan bahwa keduanya adalah pasangan yang cocok. Sunungmin menyesal telah kehilangan gadis impiannya. Go-aman mengatakan sudah terlambat dan mereka harus pergi. Dia mengundang Sunungmin untuk tidur di rumahnya dan bermain video game. Keduanya pergi untuk meninggalkan sejoli itu sendirian. Keheningan mendominasi tempat itu, hanya dipecahkan oleh suara laut. Arya mengetik pesan mengatakan dia terkejut menerimanya, dan dia menunggu tanggapan dari bocah itu. Ji-sun membalas bahwa dia sedang memikirkannya. Dia mencoba memulai percakapan tentang suara ombak, tetapi dia hanya membalas dengan emoji. Gadis itu bertanya apakah dia sering pergi ke sana, dan dia mengatakan itu adalah pertama kalinya. Ji-sun bertanya jam berapa dia biasanya tidur, dan Arya menjawab bahwa pada jam 10, dan bahwa sebenarnya dia sudah tidur ketika dia melihat pesan itu. Dia berdiri dan mengatakan dia akan menemaninya pulang, tetapi gadis itu memegang lengannya dan mengatakan dia tidak ingin pulang. Dia tidak membalas atau tidak setuju. Dia hanya mematuhi permintaannya. Dia pergi ke mesin soda untuk mendapatkan sesuatu untuk mereka minum berdua. Dia berterima kasih atas kebaikannya dan dia kemudian menanyakan tentang keengganannya untuk pergi. Gadis itu mengungkapkan bahwa rumahnya terasa seperti penjara. Dia menambahkan bahwa dia terkejut menerima pesannya hari itu, mengingat terakhir kali dia hanya mengirim selamat malam. Pesan sebelumnya itu juga membuatnya lengah karena dia tiba-tiba mengirimnya. Ji-sun mengonfirmasi pesan selamat malam dari hari sebelumnya. Namun, itu adalah Sunungmin yang mengirimnya, fakta yang Ji-sun pilih untuk tidak disebutkan. Gadis itu terus menjelaskan bahwa dia sedang melalui masa yang sangat sulit hari itu, tetapi pesan itu terdengar seperti kata-kata dorongan kecil, mendesaknya untuk bertahan di sana. Dia merasa sangat berterima kasih pada saat itu. Kemudian dia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kepada bocah itu.
itu bertanya-tanya mengapa dia tidak berbicara. Dia mulai merenungkan alasannya, tenggelam dalam ingatannya, mantan pacarnya tampaknya telah meninggalkannya. Saat penjaga keamanan mencegahnya lewat dan mengancamnya dengan penangkapan, gadis itu berlari kembali dan memeluknya dengan sekuat tenaga. Dia mengaku telah berlatih putus cinta berkali-kali agar tetap sedingin mungkin. Tapi melihatnya sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak akan meninggalkannya, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya sendiri, dan bertanya pada Jason apa yang harus dia lakukan. Dia meyakinkannya bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di sisinya, memintanya untuk tidak menangis karena semuanya akan baik-baik saja. Di atas gedung, Go Bongan, CEO Bongan Entertainment, mengamati keduanya. Kembali ke kenyataan, dia membalas Aryam, menjelaskan bahwa kata-kata seseorang bisa menembus jiwa dan melumpuhkan segalanya. Dia agak reflektif dan menganggap itu sangat filosofis. Dia berkomentar bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dengannya, tetapi mengira alasannya lebih kompleks daripada miliknya. Bocah itu bertanya apa alasan genggamannya untuk berbicara. Dengan tenang, dia menjawab bahwa itu sederhana. Kata-katanya sekotor ayahnya. Dia menyadari bahwa cara bicara ayahnya adalah bagian dari dirinya dan mengakui bahwa itu adalah alasan yang bodoh. Jason mengundangnya untuk berjalan di sepanjang pantai. Seperti yang diharapkan pada Sabtu malam, area itu cukup sibuk. Saat mereka melewati bar, sebuah argumen dimulai di dalam. Sekelompok individu mulai memprovokasi seorang pria yang lebih muda, mengkritiknya karena minum di sana. Dengan percaya diri, bocah itu menjawab bahwa dia bisa minum karena dia terlihat lebih tua dari usianya. Keangkuhan pemuda itu mengiritasi semua orang. Itu adalah Kang Dale, pemimpin geng yang ingin merekrut Jason, dan dia ada di sana, mengungkapkan keinginannya untuk hanya minum dengan tenang. Salah satu provokator bertanya tentang kaki tangan Dale dan mengapa dia sendirian. Bocah itu membalas bahwa dia lebih suka membiarkan anak-anak beristirahat selama liburan dan bahwa itu lebih mudah baginya dengan cara itu. Individu itu menyuruhnya pergi, memperingatkan bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan menghadapi konsekuensinya. Dengan mengejek, Dale bertanya apakah senior dari The High telah membulinya karena menyimpan begitu banyak kebencian. Mereka memanggilnya picik karena terjebak dalam ide-idenya. Salah satu dari mereka menjatuhkan segalanya dari meja, menunjukkan keinginan kuat untuk menyerangnya. Kang Dale berdiri dan menendang meja ke arah mereka, menyatakan bahwa pertama-tama, dia tidak pernah takut dipukuli. Semua orang di dalam dan di jalan menyadari bahwa perkelahian sudah dekat. Pertarungan tinju 1 lawan 1 dimulai. Kang Dale tampak seperti memainkan game pertarungan dengan anak-anak sampai di tengah gerakannya. Tatapannya bertemu dengan rambut biru Jason. Dia tersenyum dan berseru, "Senang melihatmu di sini. Saya sangat senang melihat teman saya." Pria itu berkomentar bahwa dia akan mengunjunginya, tetapi takdir telah mengatur pertemuan itu tepat di sana. Dia memeluk Jason yang tidak mengerti apa-apa, menyatakan bahwa itu adalah karya takdir. Namun, para petarung yang berkelahi di bar berlari keluar dan bertanya apakah Jason adalah bagian dari geng yang sama dengannya. Pria itu membalas, bertanya apakah mereka tidak bisa merasakan koneksinya hanya dengan melihat dan menegaskan bahwa dia dan Jason adalah teman. Para preman, bagaimanapun, tidak peduli sedikitpun tentang persahabatan yang dianggap ini. Segera, Jason memposisikan Aryam di belakangnya untuk melindunginya. Kelompok itu menyerang dengan kebencian, berteriak bahwa mereka akan membunuh para bajingan itu. Saat pemimpin geng berurusan dengan salah satu penyerang, yang lain maju ke arah Jason, mengatakan bahwa jika mereka berteman, keduanya harus dipukuli. Dengan kemudahan yang mengesankan, sang protagonis menjatuhkan si penindas. Keduanya mulai bertarung bersama melawan kelompok itu, saling memperingatkan ketika seseorang akan lengah dan menjatuhkan semua orang dalam hitungan detik. Mengamati pemandangan itu, Arya merenungkan bahwa Jason tampak berada di puncak dinding yang sangat tinggi dan tak terjangkau. Namun, dia memperhatikan bahwa terkadang bocah itu turun dari dinding itu untuk membantu seseorang. Dia mungkin tampak dingin, tetapi kenyataannya, dia tidak. Sementara semua orang berjuang untuk keegoisan dan keinginan mereka sendiri, Jason berada di luar itu. Dia berjuang untuk sesuatu yang putus asa, jauh di luar kemauannya sendiri. Tiba-tiba, salah satu pria mengeluarkan pisau dan maju di belakang bocah itu. Tanpa dia sadari, pria itu cukup dekat untuk menyerang. Gadis itu menjerit putus asa untuk mencoba memperingatkannya, dan mitra bertarungnya juga memperingatkannya untuk menunduk. Jason bereaksi segera, menghindari serangan itu. Tepat setelah itu, pemimpin geng muncul dengan tendangan terbang ke wajah lawan, mengutuknya karena memiliki keberanian untuk mengeluarkan senjata terhadap hanya 2 lawan. Dia menyatakan bahwa orang yang tidak terampil bertindak seperti itu ketika mereka dalam masalah. Bersama-sama, mereka menjatuhkan semua orang yang mencoba menghadapi mereka. Pria itu bertanya pada Jason apakah dia tidak berpikir mereka membuat dua yang indah karena mereka telah menghabisi semua orang dengan sempurna. Jason, bagaimanapun, menatap Ari dan melihat matanya penuh air mata. Pria itu bertanya apakah dia takut, mengatakan itu bukan apa-apa. Sebagai tanggapan, sang protagonis meninju wajahnya. Bingung, dia bertanya apa yang terjadi. Tanpa sepatah kata pun, Jason meninju perutnya lagi, menjatuhkannya. Di tanah, pria itu mengaku bahwa dia mengatur semuanya hanya untuk melihat Jason bertarung secara nyata. Ketika sang protagonis mengancam akan mengakhiri masalah di sana, bocah itu mengangkat tangannya dan menyerah, mengatakan dia tidak ingin melawannya karena mereka berada di pihak yang sama sekarang. Dia meminta maaf atas bagaimana itu dilakukan, menjelaskan itu hanya ujian dan bahwa Jason lulus dengan warna cerah. Kemudian dia meminta Jason untuk menjadi temannya dan bergabung dengan gengnya. Bocah itu
itu, bagaimanapun, hanya membalikan punggung dan berjalan pergi bersama Aryam. Pria lain mengikuti mereka, berkomentar bahwa keduanya tampak cukup akrab untuk bersama pada saat itu. Malam hari, dia mengatakan dia puas karena dia merasa memainkan peran dalam peristiwa itu. Dia menyatakan bahwa karena dia berhutang satu pada Jason atas bantuannya, dia akan menunjukkan kepada mereka tempat untuk beristirahat alih-alih berkeliaran tanpa tujuan. Keduanya ragu-ragu, tetapi akhirnya menerima. Pria itu membawa mereka ke perpustakaan komik. Dia memanggil petugas yang sedang tidur nyenyak tanpa rasa waktu untuk melayani pelanggan barunya. Dia berkomentar bahwa dia belum pernah melihat wajah-wajah itu di sana, dan Dale menjawab bahwa mereka adalah teman-teman barunya. Petugas mencatat bahwa tipe temannya telah berubah karena mereka terlihat bagus. Dia menyuruh mereka duduk dimanapun mereka inginkan dan menawarkan waktu tambahan secara gratis. Saat Dale mendaftarkan keduanya, adegan berubah ke rumah Aryam. Ayah gadis itu terbangun dari tidur nyenyaknya. Saat bangun, dia melihat pintu terbuka. Dia pergi ke kamar putrinya dan melihat dia tidak ada di sana. Dia mulai mencarinya ke seluruh rumah, putus asa karena tidak menemukan gadis itu dimanapun. Dale mengungkapkan bahwa ini adalah tempat persembunyian rahasianya, tempat dia biasa bersantai kapan saja. Dia akan memberi mereka 2 izin khusus karena dia tidak biasanya mengizinkan siapapun untuk masuk. Dia bertanya apakah tindakan seperti itu menyelesaikan hutannya dengan bocah itu. Dia mendesak mereka untuk bersantai dan membaca manga. Dia mengucapkan selamat tinggal, mengumumkan dia akan tidur siang, berbaring di sudut, dan tertidur. Dalam keheningan, Jason mengambil ponselnya dan bertanya pada Aryam apakah dia takut. Aryam menjawab tidak, bahwa dia tenang sekarang. Dia kemudian bertanya apakah dia ingin membaca manga. Dia menerima, dan bersama mereka memilih karya untuk mulai dibaca. Setelah beberapa halaman dan beberapa momen rasa malu dari gadis itu, mereka terus membaca dengan tenang untuk waktu yang lama sampai petugas perpustakaan mendekat, menawarkan minuman gratis. Dia mengungkapkan keterkejutan bahwa Dale memiliki teman seperti mereka, menyebutkan bahwa Dale sebenarnya tidak memiliki teman nyata, hanya anak muda yang terlibat dalam pertarungan konstan. Saat menyerahkan minuman, keduanya memperhatikan bahwa petugas itu kehilangan bagian dari 2 jari di tangannya. Dia memperhatikan keterkejutan mereka dan mengatakan dia sudah terbiasa dan bahwa itu tidak mengganggunya lagi, meskipun pada awalnya itu mengerikan. Dia menambahkan bahwa Dale masih belum bisa menerima cedera pria tua itu dan menjelaskan bahwa Dale, yang dulunya anak biasa, mulai menyimpang dari jalan setelah kejadian itu. Dia meminta maaf karena terlalu banyak bicara pada kunjungan pertama mereka di sana dan meminta mereka untuk menjaga Dale karena dia adalah junior yang hebat. Jam berlalu dan gadis itu tertidur, bersandar di bahunya. Dia tidur nyenyak sampai ponselnya mulai berdering. Terkejut oleh suara itu, dia terbangun. Merasa malu saat menyadari dia bersandar pada Jason. Memeriksa telepon, dia memperhatikan 3 panggilan tak terjawab. Dia menulis kepada Jason menjelaskan bahwa ayahnya menelepon dan dia harus pergi. Jason menawarkan untuk mengantarnya pulang. Keduanya pergi ke rumahnya di bawah malam yang indah. Mereka tiba di gedung tempat gadis itu tinggal dan naik lift ke pintu apartemennya. Dia berterima kasih atas jam kebebasan yang dia miliki di sisinya. Jason agak bingung dengan kata-katanya saat dia menuju ke apartemen. Segera setelah dia memasukkan kata sandi untuk membuka pintu, ayahnya membukanya dengan marah. Dia berteriak, menanyainya tentang waktu dan berapa kali dia meneleponnya, mengatakan dia pasti sudah gila melakukan sesuatu seperti itu. Saat melihat tatapannya, dia menjadi lebih marah. Dia memukul wajahnya dan mengutuknya karena menatapnya seperti itu, meskipun dia salah. Dengan gadis itu di lantai, dia bertanya apakah dia tidak menghormati ayahnya sendiri. Menariknya untuk masuk ke dalam rumah, dia bertanya bagaimana dia berani keluar tanpa memberitahu ayahnya dan apa yang dia lakukan sampai jam segitu. Setiap kali dia berteriak lebih keras, menuntut dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Menyaksikan pemandangan itu, Jason menjadi marah dan menuju ke arah mereka. Saat melihat Jason, ayahnya yakin bahwa dia bertanggung jawab untuk membawa putrinya keluar rumah selama jam-jam itu dan berjanji bahwa hari ini dia tidak akan membiarkan bocah itu pergi dari sana. Gadis itu kemudian memegang pakaian ayahnya dengan kedua tangan. Ayahnya berteriak, memerintahkannya untuk segera melepaskan. Dengan air mata di matanya, dia menatap Jason. Pergi. Gagal menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Saat Jason melarikan diri, ayah gadis itu terus mengamuk padanya, menuntut dia melepaskannya. Jason, bagaimanapun, hanya mengambil kesempatan itu dan melarikan diri. Sudah menjadi sifatnya untuk lari dari sesuatu yang tidak bisa dia hadapi. Dia memejamkan mata seolah tidak terjadi apa-apa, berjuang untuk bersembunyi dalam keheningan dan kegelapan. Sudah jauh dari rumah gadis itu, dia berjalan, kelelahan dan terguncang dalam-dalam. Akhirnya, dia tiba di rumahnya. Seorang pria tua sedang berlutut di depan Buddha, mengucapkan doanya. Jason berlutut di depan pintu dan pria tua itu melihatnya berkomentar. "Kamu terlambat," katanya. Dia mencatat itu adalah pertama kalinya Jason terlambat seperti itu dan bahwa dia pasti punya banyak hal untuk dipikirkan. Lingkungan tempat Jason pindah untuk mencari perlindungan adalah tempat paling tenang untuk ditinggali. Namun, bahkan di sana, dengan berlalunya waktu, dia telah membuat pertemanan baru dan sekarang dia perlu membuat pilihan sebelum semua itu menjadi lebih kompleks. Pertanyaannya adalah, apakah dia akan menerimanya atau lari sekali lagi? Beberapa hari berlalu sejak peristiwa itu. Perkelahian berlanjut di sekolah. Klub pertarungan adalah pemandangan
brutalitas murni. Pemenang hanya menghentikan pukulan ketika lawan memohon belas kasihan dan para penindas membual tentang memukuli siswa yang lebih lemah. Saat melihat bocah itu menyerah, Jinwoo pergi dengan marah untuk menanyainya tentang alasannya. Kamu hampir tidak mulai berkelahi dan kamu sudah menyerah? Tanyanya. Bocah itu menjawab kemudian bahwa dia hampir tidak memiliki peluang dan tidak melihat alasan untuk terus berkelahi mengetahui dia akan kalah. Kalau begitu Kim Jinwoo memukul wajahnya. Jika kamu berada di ring, kamu seharusnya tidak memiliki mentalitas seperti itu. Dia menyatakan, orang seperti kamu tidak layak mendapatkan gelar petarung. Jangan pernah menatap wajahku lagi. Salah satu anak buah mengatakan bahwa Profesor Kim memanggilnya di gudang. Di gudang, Profesor memberitahu dia bahwa mereka membutuhkan petarung sejati, bukan individu yang begitu rapuh, dan bahwa semua orang cemas menunggu pertarungan Jason berikutnya. Kim Jinwoo mengatakan dia mencoba mencari petarung, tetapi kebanyakan kurang daya tahan, dan sisanya takut terluka. Profesor bertanya apakah dia menyiratkan dia tidak mampu menemukan orang. Dengan suara gemetar, dia menjawab dia tidak mengatakan itu, hanya bahwa itu akan memakan waktu. Ketika ditanya berapa lama, bocah itu meminta. Profesor selama sebulan. Pria yang lebih tua itu kemudian mengatakan bahwa dia mengubah bajingan yang berjalan dengan sepatu kets palsu menjadi seseorang yang mampu mengenakan pakaian mewah dan bahwa sekarang dia tampak sangat percaya diri. Tapi dia menambahkan bahwa klien tidak menunggu sebulan. Dia juga mengatakan ada tempat taruhan lain baginya untuk mendapatkan dosis dopaminnya dan bahwa jika dia tidak bisa mengatasinya, dia bisa melangkah keluar dari operasi anjing pemburu. Bocah itu berlutut dan mengatakan dia tidak menginginkan itu dan berjanji untuk melakukan yang terbaik. Profesor meletakkan kakinya di kepala bocah itu. Kamu punya 1 minggu untuk mencari lawan, katanya. Jika tidak, kamu harus bertanggung jawab dan bertarung sendiri. Kim Jinwoo versus Jason akan menjadi pertarungan yang menarik. Dengan cara ini, dia bisa mengambil kesempatan untuk menunjukkan sisi petarungnya lagi, dan klien akan menyukainya. Profesor pergi dan mengingatkannya tentang tenggat waktu 1 minggu. Dia marah dengan gagasan melawan Jason. Sekarang, dia perlu mencari lawan apapun untuk dilawan. Sementara itu, ketiganya berada di atap untuk makan siang bersama. Guaman mengatakan dia telah mendapatkan bento donatu dan bahwa buruk untuk makan roti setiap hari. Kedua bocah itu mendesak Jason untuk makan karena dia terlalu kurus. Makan siang di sana sudah menjadi rutinitas bagi mereka karena tempatnya nyaman. Ketika ponsel Jason bergetar, Min segera bertanya apakah itu Aryam. Dengan cemas, dia bertanya apakah keduanya rukun dan menyuruh Jason untuk memeriksa ponselnya. Sang protagonis berdiri dan pergi untuk memeriksa pesan jauh dari mereka sementara bocah yang lain meminta untuk melihat apa itu. Guaman memukul kepalanya dan menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Aryam telah bertanya apakah dia ingin bertemu dengannya di toko buku komik nanti. Jam berlalu dan keduanya pergi ke toko buku komik. Mereka tetap diam untuk sementara waktu, hanya di hadapan satu sama lain. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata, akan aneh jika aku tidak berbicara sekarang karena aku berteriak waktu itu. Aku benci suaraku sendiri, karena aku memiliki cara bicara yang vulgar yang aku ambil dari ayahku sejak aku masih kecil. Aku berharap bisa menyembunyikan suaraku sendiri, tapi aku tidak menyesalinya karena aku tidak ingin kamu terluka. Arya menceritakan bahwa ibunya menanggung perilaku ayahnya sampai suatu hari dia tidak tahan lagi dan pergi. Sejak saat itu, hanya dia dan ayahnya di rumah, yang membuatnya berbicara semakin sedikit sampai dia berhenti sepenuhnya. Akibatnya, beberapa teman yang dia miliki menjauh. Dael kemudian tiba di toko buku komik. Petugas menginformasikan kepadanya bahwa teman-temannya juga ada di sana. Arya melanjutkan, curhat pada Jason bahwa dia selalu merasa kesepian sampai dia mendengar rumor tentang dia, murid pindahan baru yang tidak berbicara sama sekali. Itu sebabnya dia ingin tahu apakah ceritanya mirip dengannya. Dael tiba dan tercengang melihat dia berbicara, bertanya apa yang membuatmu mulai berkomunikasi lagi. Agak malu, dia menjelaskan bahwa dia berada dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan selain diam. Dia kemudian ingin tahu apa situasinya. Sambil tersenyum, dia menyatakan, terlepas dari keadaannya, aku menghargai kemungkinan untuk berkomunikasi dengan lebih bebas. Dia memberi selamat padanya karena berbicara lagi. Keheningan menggantung lagi sampai Dael bertanya tentang Jason. Namun, dia dengan cepat menepisnya, menyarankan, karena kita semua ada di sini, kita bisa makan malam bersama. Dia mengundang petugas untuk bergabung dengan mereka, beralasan bahwa tidak ada pelanggan. Kamu hanya perlu menurunkan tirai dan pergi. Saat mereka pergi untuk makan malam, Kim Jinwoo mendidih karena marah, terobsesi dengan kemungkinan melawan Jason. Bocah yang lebih besar berkata, memberikan hanya 1 minggu untuk ini terlalu kejam. Marah, Kim bertanya kepada mereka, tidakkah kamu tahu ada petarung untuk pertarungan ini? Saya tidak tahu siapapun, dan akan memalukan untuk kalah dari murid pindahan, kata teman yang besar itu. Namun, saya hanya punya 1 orang dalam pikiran. Itu adalah, dia adalah seorang perundung yang putus sekolah, dan kini menjadi anggota gangster. Siapapun yang berurusan dengannya akan berada dalam masalah besar, peringatnya. Bukankah berlebihan jika kita melibatkan gangster sungguhan dalam situasi ini? Tanya pemuda lainnya. Siapa yang kalian bicarakan? Tanya Kim Jinwoo. Di suatu sudut kota, seorang pria tengah dipojokkan oleh penagih utang karena tunggakan 2 bulan. Tindakannya menghilang tanpa kabar dianggap sebagai upaya untuk melarikan diri dari mereka. Pria itu, sambil menangis, bersumpah bahwa dia sedang berusaha melunasi utangnya. Kemudian, sambil memegang gunting, si penagih utang mempertanyakan kejujuran pria tersebut. Benarkah kau berusaha melunasi utangmu? Kami menemukanmu di kasino dan menyeretmu ke sini. Dalam keputusasaan, pria itu membela diri. Aku di kasino untuk mencari uang, dan dengan hanya 1 jackpot, aku bisa melunasi seluruh utangku. Aku bermimpi tentang leluhurku, dan aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupku, ungkapnya. Si penagih utang mencengkeram tangan sang debitur dan menekan jari pria itu dengan gunting. Ketakutan setengah mati, pria itu memohon tambahan
membutuhkan waktu untuk melunasi pinjamannya. Si penagih utang membalas dengan sinis bahwa selama ini pria itu bahkan tidak mencicil utangnya dan kini malah berniat menyelesaikannya lewat judi. Dia bertanya apakah ada orang di sana yang terlihat bodoh di mata mereka. Sang kaki tangan, yang masih menahan tangan pria itu, berkata bahwa ini akan terasa sedikit sakit, namun menjamin dirinya adalah ahli di bidang ini, menjanjikan potongan yang bersih dan presisi. Pria itu memohon ampun, namun tak ada yang mendengarkannya, dan salah satu jarinya pun dipotong. Selanjutnya, sang kaki tangan menyatakan bahwa apa yang terjadi saat ini sangatlah penting. Pria itu diberi waktu 1 jam untuk mendapatkan uangnya. Setelah itu, jari tersebut akan dikembalikan agar bisa disambung kembali. Dia memerintahkan pria itu untuk segera pergi, dan sambil menangis, pria itu patuh. Sang bos bertanya pada kaki tangannya apakah dia senang menambah koleksi jari lagi. Kaki tangan itu menjawab dia tidak menyukai jenis jari berkualitas rendah seperti itu, namun mengakui sudah lama sejak dia merasakan emosi sedemikian rupa. Inilah pria yang dipikirkan oleh si teman bertubuh kekar untuk pertarungan tersebut. Jumai Sunbae, orang yang sama yang memotong jari seorang siswa dari kelas yang sama, yang dulu bermain gitar di band sekolah. Temannya berkomentar bahwa orang ini sudah terlalu gila. Dia melanjutkan bahwa setelah kejadian itu, dia sempat mendekam di pusat rehabilitasi remaja dan menjadi anggota gangster setelah bebas. Kim Jin-woo dengan ceria bertanya apakah ada cara untuk menemui orang itu. Bahkan si teman bertubuh kekar yang memberikan ide itu pun takjub dengan kemungkinan bisa memanggilnya. Pemuda lainnya bersemangat membayangkan pertarungan antara Sunbae yang kini jadi gangster melawan siswa pindahan yang tak terkalahkan. Dia menyatakan mereka tidak dalam posisi untuk memilih apakah dia gangster atau pembunuh. Mereka hanya perlu bertindak. Saat mereka merencanakan pertarungan ini, 4 sekawan itu pergi makan malam di suatu tempat. Han mengeluh dia tidak suka pergi keluar, dan Daele membalas, kau tidak bisa terus membusuk di toko setiap hari. Daele menyebutkan bahwa di masa lalu, Hang pernah tampil di atas panggung. Pemuda itu menjawab, sudah sangat lama sekali. Ari menyela, itu hanya fase masa lalu. Daele kemudian bertanya, apakah kau masih di band karena kau gitaris yang hebat? Dia kemudian mengalihkan pembicaraan, apa kau lebih suka makanan jalanan atau makanan Cina? Sebuah mobil melintas dan melihat keempatnya berjalan di jalanan. Di dalamnya ada si penagih utang dan kaki tangannya. Penagih utang itu meminta berhenti sejenak karena dia punya beberapa teman yang ingin dia sapa di dekat sana. Dia keluar dari mobil, memperingatkan bahwa dia akan segera kembali. Kemudian dia mulai berteriak memanggil nama Hang. Saat dia mendekat, dia berkata, melihatmu, aku tidak yakin, tapi sekarang aku konfirmasi itu benar dirimu. Saat pria itu berbicara tentang masa lalu, sang pemuda merasa putus asa, mundur hingga menabrak Daele, yang menahannya sambil mencoba memahami situasi. Sang gangster bertanya, apa kau baru saja melihat hantu sampai begitu takut? Pria itu mendekati kedua pemuda tersebut dan berkomentar, kalian tambah akrab, senang melihatnya. Tiba-tiba, dia bertanya, mengapa kalian terpaku? Aku sangat senang melihat kalian. Dia melanjutkan, mengingatkan mereka sudah berapa lama sejak terakhir kali bertemu dan bertanya, tidakkah kalian akan menyapaku? Permisi, Gunbe. Salah satu pemuda meminta maaf, menjelaskan mereka sedang dalam perjalanan untuk makan. Dengan nada dingin, dia menambahkan, jika percakapan ini berlanjut, kami akan kehilangan nafsu makan. Guy terdiam sejenak. Dengan senyum, dia mengeluarkan dompetnya dan menawarkan untuk membayar makanan mereka. Berdalih, sudah lama tidak bertemu. Dia kemudian menyelipkan uang ke saku pemuda itu, menginstruksikan, makanlah daging. Siswa biasanya tidak punya uang. Beralih ke Jong-woo, pemuda lainnya, Guy berkomentar, takdir kita sepertinya sering bersilangan. Mengambil sesuatu dari sakunya, Guy menyatakan, aku berlari jauh ke sini untuk memberikan ini padamu. Dia kemudian mengungkapkan, aku mendapatkan barang ini hari ini dan menurut pendapatku, kau sangat membutuhkannya. Di latar belakang, dua pemuda lainnya bereaksi melihat pemandangan itu. Menarik diri, Byung-woo melepaskan diri dari genggamannya. Guy menawarkan objek itu sebagai hadiah, menginstruksikannya untuk membawanya ke rumah sakit dan berbicara dengan staf medis. Dia menambahkan agar mereka meminta jari itu disambung kembali supaya dia bisa bermain gitar lagi. Dengan nada kasar, dia memerintahkan pemuda itu untuk menyatakan bahwa inilah impiannya. Teman-temannya menyaksikan kejadian itu. Pemuda berambut biru itu membuam muka, memalingkan wajahnya ke samping. Adegan berpindah, memperlihatkan dirinya dengan punggung menghadap ke belakang di malam yang sama. Seseorang memanggilnya, menyebut nama Jibon. Dengan santai, pria itu bertanya apakah dia sudah terbiasa dengan lingkungan ini, mencatat bahwa sepertinya belum. Dia kemudian menasihatinya untuk berterima kasih pada mereka yang mendekatinya, karena mencari teman tidaklah mudah. Melanjutkan, dia menyatakan bahwa orang-orang ini telah melewati tembok besar. Dari kebisuannya dan meyakinkan bahwa mereka akan menjadi sosok yang berharga dalam perjalanannya. Malam itu, ekspresi sang pemuda berubah. Kembali ke masa kini, dia mencengkeram pergelangan tangan Guy. Guy memutar tubuhnya, berbalik menghadapnya. Sang pemuda, tanpa memalingkan wajah, menatap balik padanya. Dengan dingin, Guy bertanya siapa orang bodoh yang tidak tahu cara membaca situasi. Segera, Jibon mencoba mencengkeram Guy, yang justru menangkap pergelangan tangan sang pemuda dan mempertanyakan keberaniannya yang begitu angkuh. Memegang tangan pemuda itu, Guy berkomentar bahwa setidaknya jari-jarinya indah. Memperingatkannya dengan tenang, dia berkata bahwa jika dia ikut campur lagi, dia mungkin akan kehilangan jarinya sendiri. Melepaskan tangan pemuda itu, dia bertanya apakah dia mengerti. Sang pemuda mundur selangkah, sementara Guy menghinanya dengan makian, anak haram. Dia bertanya apakah pemuda itu mencari masalah, menyebutnya bajingan sombong. Di latar belakang, klakson mobil berbunyi, membuatnya melirik sekilas ke arah jalan. Berbalik ke
Bong-woo yang telah jatuh ke tanah, dia bertanya seperti apa rasanya hidup tanpa impian. Dengan tawa mengejek, Gai menghadap kelompok itu dan mendoakan mereka makan malam yang menyenangkan. Berjalan dengan acuh tak acuh, dia meninggalkan tempat itu. Berlutut, Byung-woo ambruk ke tanah. Temannya berlari ke arahnya berteriak, "Byung-woo Hyung!" Terkapar di tanah, Byung-woo bertanya apakah yang lain baik-baik saja. Kelompok itu mendekat, mengelilinginya. Bangkit berdiri, dia meyakinkan mereka bahwa semua itu sudah masa lalu, menyatakan bahwa dia baik-baik saja sekarang. Byung-woo menyarankan mereka pulang karena mereka bisa makan di lain waktu. Pemuda dengan tindik bibir memanggilnya, "Bang Woo Hyung." Di atas atap, Kang Daile meratapi ketidakberdayanya karena hanya terpaku diam. Dengan teriakan putus asa, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Pada akhirnya, tidak ada yang berubah. Penasaran, sang gadis bertanya tentang identitas pria itu. Pemuda itu menjawab dengan lugas, "Itu Jung Gita, pria yang memotong jari Jo Moo Hyung saat dia sedang bermain gitar." Jibun menambahkan bahwa dia melakukannya untuk menghancurkan impian temannya. Semua itu terjadi karena Jo Moo hanya mencoba menghentikan tindakan geng dari individu yang tercela itu. Adegan bergeser ke masa lalu, memperlihatkan ruang musik. Saat itu, Gai sedang mengancam seorang gadis dengan pisau, memerintahkannya untuk diam sebelum dia membunuhnya. Mencengkeramnya dari belakang, Jo Moo berteriak agar Jungmae berhenti. Gitai berontak untuk melepaskan diri, mengabaikan permohonan Byung-woo agar dia berhenti. Kemudian Gai menyerangnya dengan pisau. Byung-woo mengangkat tangannya ke wajah, mencoba menahan serangan. Gai memutar tubuhnya dan berbalik bertanya kenapa dia ikut campur. Berteriak tanpa henti, dia bertanya kenapa orang lain begitu usil. Kemudian dia memperingatkannya agar tidak merasa lebih unggul hanya karena bermain gitar. Menatapnya dengan tegas, Byung-woo berkata bahwa Jungmae tidak pantas berada di sana. Dia menjelaskan bahwa itu adalah tempat di mana impian tumbuh dan bahwa Gai adalah seseorang yang menghancurkannya. Dia juga menyatakan bahwa seseorang yang menginjak orang lain demi keinginan egois seperti dia tidak pantas memiliki impian. Bingung dan kesal, Gitu bertanya, omong kosong apa yang sedang dia bicarakan. Mengangkat pisau, dia dengan keras menolak gagasan tentang impian. Berbalik ke arah siswa yang berkumpul di pintu, dia berteriak, mempertanyakan apa yang mereka lihat. Tetap berteriak, Gitu memerintahkan mereka untuk pergi. Mengancam semua orang, dia menyatakan akan memotong mereka menjadi berkeping-keping. Marah menyuruh mereka menyingkir dari jalannya. Dia mendorong kerumunan itu dan berjalan pergi menyusuri lorong. Berlari ke arah Bong-woo, para siswa membantunya sementara salah satu dari mereka memanggil guru. Kembali ke masa kini, Jibun menjelaskan bahwa setelah hari itu, dia tidak pernah kembali ke sekolah dan mengira itu akan menjadi akhirnya. Namun, dia mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan terjadi 2 minggu kemudian saat jeritan melengking bergema dari ruang band tersebut. Di masa lalu, Byung-woo mematung di lorong saat mendengar suara itu. Membuka pintu, Jibun memanggil nama Bong Woo Hyung. Dengan tang di tangan, Gai menyuruhnya untuk menjaga keangkuhannya. Memasuki ruangan, Byung-woo mendengar Gai memerintahkannya untuk maju dan menyaksikan realitas dari sebuah impian. Kemudian, Gitu mengoceh tentang kehidupan yang tanpa impian. Dalam narasi retrospektif, Jibun mengungkapkan dia telah terpaku saat menyaksikan momen itu sekali lagi. Duduk di atas pemuda lain, Gai berbalik dan bertanya pada Daile kapan dia tiba. Berdiri, dia berkomentar bahwa dia kini merasa segar. Memperingatkan Jibun, dia menyatakan bahwa jika pemuda itu memberitahu siapapun tentang apa yang telah dia lihat, dia akan mengalami nasib yang sama. Menggeser tangannya di atas wajah pemuda itu, Gai membelainya. Dia mengucapkan selamat tinggal, dan pergi, meninggalkan Jibun di belakang. Tak bergerak, pemuda itu tetap diam di tempatnya. Kembali ke masa kini, Jibun menjelaskan bahwa Jungmae meninggalkan sekolah setelah kejadian itu. Dia melanjutkan, menarasikan bahwa pemuda itu dikirim ke sekolah koreksi dan di sana menjadi anggota gangster. Dengan suara getir, Jibun mengonfirmasi bahwa dia kini terlibat dalam bisnis penagihan utang untuk sebuah organisasi kriminal. Dia kemudian menyatakan bahwa alasan dia menjadi seperti sekarang adalah karena Jung Gatai. Menyatakan dengan penuh emosi, Jibun mengungkapkan bahwa dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa seseorang yang menghancurkan impian orang lain tidak boleh dibiarkan bebas. Berlutut, dia berteriak bahwa dia ingin menjadi lebih kuat untuk membuat orang lain merasakan penderitaan yang dialami Jang-woo. Namun dia membeku lagi. Meratap dengan suara pelan, dia mengaku sempat percaya bahwa dia telah menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berubah. Sang gadis bertanya apakah itu alasan dia menginginkan Jibun. Dengan konfirmasi, Jibun menjelaskan bahwa lawannya adalah gangster dan karena alasan itulah dia mempertimbangkan untuk mengumpulkan kekuatan. Dia menyatakan tujuannya adalah untuk menundukkannya dengan kekerasan dan membuat bajingan itu membayar tindakannya. Dengan tegas, Jibun kemudian menyatakan, itu sebabnya aku membutuhkan Jibun. Dalam diam, Jibun tetap tak bergerak sesaat. Kemudian, dia berjalan menyusuri jalan di samping gadis itu. Dia berkomentar bahwa dia memahami keadaannya, tetapi memperingatkannya bahwa mereka berurusan dengan seorang gangster. Dia kemudian bertanya apakah membalas dendam padanya tidak terlalu berbahaya. Bagian spesifik dari kisah Daile telah sangat menyentuh hatinya. Gagasan bahwa seseorang yang menghancurkan impian orang lain tidak boleh dibiarkan bebas. Berjalan tanpa mengalihkan pandangan, Jibun menyimpulkan bahwa ini bukan balas dendam pribadi, melainkan keadilan. Di momen lain, seorang gadis mengingatkan Yena bahwa ulang tahunnya sudah dekat, dan teman sekelas bertanya apakah dia ingat tanggalnya. Teman sekelas
Lasiana kemudian bertanya apakah dia berencana mengadakan pesta dan di mana tempatnya akan berada. Dia kemudian ingin tahu apakah Yana akan mengundang Jibon juga. Bertanya-tanya pada dirinya sendiri, Yana merenungkan apakah dia akan merasa canggung, tetapi temannya meyakinkannya, mengatakan bahwa dia tidak akan mengabaikannya di hari ulang tahunnya. Teman itu kemudian menunjuk ke jendela, mengungkapkan bahwa Jibon ada di sana. Di luar, Jibon berjalan melewati halaman bersama Aram. Salah satu gadis bertanya apakah itu Han Aram dari kelas sebelah yang tidak pernah bicara. Dua pemuda lainnya mendekat dan menyapa mereka dengan selamat pagi. Merasa terganggu, Yana bertanya mengapa Arya menjadi pusat perhatian. Memalingkan wajah, dia bertanya mengapa dia harus peduli tentang itu. Kemudian, sekelompok pemuda meminta Jibon untuk mengambilkan makan siang sekolah karena roti tidak cukup memuaskan mereka. Arya muncul di pintu dan salah satu dari mereka bertanya mengapa dia ada di sana. Memegang tas, dia menyatakan bahwa dia ingin makan siang bersama mereka. Jibon menatapnya. Salah satu pemuda menjawab, tentu saja boleh. Kemudian dia menatapnya dan bertanya apakah dia baru saja bicara, dan dengan terkejut bertanya apa yang terjadi. Segera para pemuda itu mengagumi bekal makan siang itu, bertanya apakah dia yang menyiapkannya sendiri. Arya menawarkan mereka sebagian makanan itu, yang mereka terima dengan senang hati. Dari kejauhan, Yana mengamati mereka. Bertiga. Di tempat lain, Guy sedang menelepon seorang wanita, mengonfirmasi tenggat waktu dan menginstruksikannya untuk mentransfer uang. Setelah dia menyebutkan bahwa suaminya akan kembali, dia menutup telepon, mengakhiri panggilan. Mendekati sebuah pintu, dia melanjutkan perjalanannya. Guy menemukan kartu nama tertempel di pintu dan mengambilnya. Memasuki tempat itu, dia mengumumkan kepulangannya kepada bosnya, sementara tiga pemuda mengamatinya. Para pemuda itu berkomentar tentang kekuatannya dan fakta bahwa dia mengambil kartu itu. Salah satu dari mereka bertanya apakah ide yang bagus untuk merekrut seorang gangster. Yang lain membalas, tidak perlu takut. Mereka adalah kanker masyarakat. Sampah. Berbalik perlahan, pria itu bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Dia mengulangi kata-kata itu, kanker masyarakat, sampah. Kim Jin-woo berbalik setelah mendengar komentar itu. Bos ruangan, dengan kebingungannya nyata, bertanya tentang identitas para pemuda itu. Salah satu anak buahnya mengklarifikasi bahwa mereka sedang membicarakan tentang gangster. Terkejut, pria itu mempertanyakan penggunaan kata tersebut, bertanya apakah para pemuda itu merujuk pada mereka. Dengan nada defensif, salah satu pemuda menyatakan, kami hanya pemilik bisnis kecil yang membayar pajak. Bos kemudian bertanya, apa dari penampilan kami yang membuat kalian mengira kami gangster? Dengan ragu, pemuda itu membeku, tidak mampu menjawab. Namun dalam pikirannya, dia percaya itu sudah jelas. Mendekat, pria itu bertanya, mengapa kau diam? Dan apakah kau datang ke sini untuk meminjam uang? Pemuda itu mundur, terburu-buru menyangkalnya. Guy, sambil menunjukkan kartu nama, bertanya, apakah barang ini milikmu? Pemuda itu mengonfirmasi, mengatakan bahwa mereka memang ada di sana untuk memberinya kartu itu. Melihat kartu tersebut, Guy bertanya apa itu Hondo sebenarnya. Sang bos memotongnya, menyatakan dia sudah pernah mendengar nama itu. Pria lain di ruangan itu menyarankan itu bisnis dat. Sang bos kemudian mengonfirmasi bahwa bisnis dat adalah judi. Dia melanjutkan dengan mengatakan itu adalah tempat orang bertaruh pada pertarungan dan sang pemuda mengonfirmasinya. Dia kemudian memahami bahwa mereka merekrut orang-orang terampil yang bisa menghasilkan uang bagi mereka. Kim bertanya-tanya apakah mereka yang bertanggung jawab atas Hondo sebenarnya adalah gangster. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah terlibat dalam bisnis yang dijalankan oleh para gangster. Di tempat lain, Dayle bertemu Jibon dan bertanya apakah dia tahu cara mengendarai sepeda motor. Mengapa? Jibon ingin tahu. Dayle menjawab bahwa dia memilikinya dan membutuhkannya untuk mengendarainya untuknya. Arya bertanya mengapa Jibon perlu mengendarainya. Menjelaskan dengan tenang, Dayle berkata dia baru saja mengalami keseleo di pergelangan kaki di kelas olahraga tadi. Melemparkan helm ke Jibon, dia memintanya untuk mengantar. Kemana kita akan pergi? Tanya sang gadis. Dayle menjawab bahwa itu tidak jauh dan bahwa dia akan memberikan petunjuknya. Berbalik ke arahnya, dia berkata jangan khawatir karena dia akan segera mengembalikan pacarnya. Tidak, Aryam dengan cepat menyangkal, bersikeras bahwa mereka hanya teman. Diam, Jibon memegang helm itu, memberitahu Byungwoo bahwa Dayle berkata dia akan pergi keluar untuk mencari udara segar. Kemudian keduanya meninggalkan tempat itu bersama-sama sambil menuju ke arah sepeda motor. Dayle bertanya apakah dia bisa mengendarai motor itu. Jibon melakukan welye dan Dayle bertanya apakah dia bisa melakukan itu juga. Saat mereka melintasi kota, Dayle berkomentar bahwa pemuda itu sudah menyebabkan banyak masalah. Dengan mendesak memperingatkan Jibon, Dayle menyuruhnya untuk berhati-hati dengan tikungan tajam di depan dan melambat. Dengan presisi absolut, Jibon mengambil tikungan itu dan Dayle bertanya apakah dia menggunakan counter steering. Bingung, dia bertanya siapa sebenarnya Jibon. Sesampainya di tujuan, Dayle meminta Jibon untuk menurunkannya di sana. Jibon menatap apa nama perusahaan itu. Berjongkok, Dayle mengambil sepotong bata dari tanah. Memegangnya seolah-olah itu adalah telepon, dia membawa bata itu ke telinganya. Menjelaskan dengan tulus, Dayle berkata, jika bukan karena Jibon yang mengemudi, aku pasti akan ragu dan berbalik seperti terakhir kali. Dia lebih lanjut menyatakan, ini adalah cara untuk tidak lagi menahan diri. Memahami niatnya, Jibon mengakui bahwa itu seperti pernyataan perang. Dayle kemudian berkata, bajingan itu membuat Byungwoo mengompol, dan seorang pria yang dulunya pemimpin band mengompol di tengah jalan. Dia bertanya pada Jibon, apakah itu sesuatu yang harus aku biarkan begitu saja? Dan dia menyatakan, aku harus melakukan setidaknya ini. Menatapnya dengan ekspresi tegang, dia menunggu jawaban. Kembali ke kantor, sang bos berkata,
Tempat ini bukan untuk anak-anak sepertimu. Ki menjelaskan bahwa dia datang setelah mendengar rumor dan mengenalinya sebagai seniornya, Jung Gai. Dia menambahkan bahwa Gai adalah orang yang putus sekolah dan menjadi gangster. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang mempersiapkan pertarungan utama dan datang mencarinya karena mereka percaya dia adalah orang yang tepat. Gai bertanya, apakah kau di sini untuk merekrutku untuk pertarungan anak-anak? Bersikeras, sang pemuda berkata, lawan ini sangat terampil dan tidak boleh diremehkan. Penasaran, Gai tampak tertarik dengan gagasan bahwa ada seseorang yang layak menjadi lawannya. Sang pemuda menawarkan ponselnya, menjelaskan bahwa itu adalah siswa pindahan yang sangat sulit dihadapi. Saat menyebut siswa pindahan, perhatian Gai tertangkap sepenuhnya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa nama pemuda itu adalah Jibon, sementara video tersebut menunjukkan dia mendaratkan pukulan pada lawan. Rekaman itu berlanjut menampilkan dia beraksi selama pertarungan sebelumnya. Rekaman berakhir dengan close-up wajah Jibon. Gai menonton video itu dan mengenali pemuda tersebut. Dia ingat anak laki-laki yang bersama Dailey yang memiliki jari-jari indah. Kembali ke masa kini, bos Gai memperingatkannya, jangan ikut campur karena itu hanya pertarungan antar siswa. Setuju dengan seniornya, Gai menerima. Tiba-tiba, sebuah batu bata terbang menembus jendela, melesat melewati wajahnya. Pecahan kaca mengenainya, meninggalkan luka di pipinya. Berbalik dengan marah, dia berteriak, siapa yang melakukan itu? Bergegas ke jendela, bos mereka bertanya apakah mereka ingin mati. Keduanya melihat ke jalan dan melihat sepeda motor melaju kencang, menonton melalui jendela yang pecah. Gai mengikuti gerakannya. Sepeda motor itu terus berakselerasi di jalan. Bos bertanya apakah Gai baik-baik saja, tetapi dia tidak menjawab. Mengendarai sepeda motor, Jibon merenung bahwa itu mungkin provokasi yang tidak perlu, tetapi dia merasakan betapa besar keberanian yang dibutuhkan tindakan itu. Tangan Dailey yang gemetar mencengkeram bahunya dengan erat. Mengenali ketakutan itu, dia merasakan kehadiran gunung besar yang tak teratasi yang menekan mereka. Dan dia tahu perasaan itu dengan sangat baik saat mereka melaju kencang di jalan. Setelah Gai mengonfirmasi partisipasinya di Hondok, para siswa berterima kasih kepadanya dan berjanji akan berkomitmen penuh pada persiapannya. Namun, Gai memaksakan kondisinya. Dia akan memutuskan tempat dan waktu, dan mereka harus membawa hanya petarung terbaik mereka. Salah satu pemuda menyarankan agar game sekolah menjadi lokasi asli pertarungan, tetapi Gai menegurnya, bertanya, menurutmu siapa diriku sampai menyarankan konfrontasi di lingkungan sekolah? Sang pemuda dengan cepat menyetujui tuntutan tersebut, menyadari bahwa waktu dan tempat akan diubah dan menyadari betapa ketatnya Gite. Selanjutnya, Gai bertanya, apakah kalian tahu seseorang bernamakan Dailey? Siswa yang mengenali nama itu menjelaskan, dia salah satu perundung dari Dasan Industrial High dan siswa baru. Sambil berpikir, Gai bertanya-tanya apakah bajingan itu sudah tumbuh begitu pesat. Sang pemuda di respons menambahkan bahwa dia mendengarkan Dailey memperluas pengaruhnya dan bertanya, apa alasan ketertarikanmu yang tiba-tiba? Gai, dengan tatapan penuh tekad, Gai memerintahkan mereka, temukan keberadaan bajingan itu, menyatakan bahwa anak itu punya utang untuk dibayar. Di tempat lain, Jibon menyapu halaman kuil. Menghentikan sapuannya sejenak, dia menyapa gurunya. Sang Master menerima sapaan itu, menyambut para tamu. Apakah kalian datang untuk berdoa? Yang dijawab Sang Man, ya, jelas Sang Man. Ibu saya menyebutkan ini hari pertama bulan ini dan sudah lama sejak kunjungan terakhir kami dan dia menginstruksikan saya untuk berdoa di kuil. Saya setuju itu inisiatif yang luar biasa, kata Sang Master. Sang Man yang terkejut bertanya tentang kehadiran Jibon di sana dan bertanya, apakah kau tinggal di sini? Sambil duduk Sang Man berkomentar, saya pikir Jibon tinggal di asrama dan saya sendiri dulu sering mengunjungi kuil di masa kecil. Di telepon, Sang Man menginformasikan kepada seorang teman bahwa Jibon tinggal di kuil Saboam. Dia mengundang orang itu untuk datang ke sini yang menjawab, saya sedang di jalan, dan kemudian dia meminta, tolong belikan makanan yang enak. Berlari menaiki tangga kuil, seorang pria muncul memanggil Jibon. Sang Man menyapanya sementara Jibon memalingkan wajah untuk melihat siapa yang datang. Di belakang pria itu, Aryam berdiri. Pemuda itu menjelaskan kepada Jibon, saya mengirim pesan kepada Aryam mengundangnya juga. Aryam mengangguk sedikit setelah mendengar Sang Man bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Di bagian lain kota, sekelompok pemuda memeriksa skuter. Salah satu dari mereka menyarankan, ada masalah busi. Sementara pemuda lain yang duduk di kursi berlengan bertanya-tanya, bukankah masalahnya ada pada Kyle? Salah satu pria segera mengusulkan, mari kita bawa skuter ke mekanik. Tapi yang lain mengeluh, pikirkan biaya yang terlibat. Pemuda itu memalingkan wajahnya, melihat ke samping. Gai menyesuaikan sepasang brass knuckles, berkomentar, mengingat jumlah pria di kelompok ini, kau akan mengerti mengapa aku menggunakan ini untuk menghindari membuang waktu. Menghadapi provokasi itu, salah satu pria bertanya, apa yang kau bicarakan, dan siapa kau? Aku datang untuk menagih utang, kata Gai tanpa basa-basi, tetapi yang lain menuntut, identifikasi dirimu sebelum pertarungan apapun. Tanpa peringatan, Gai melayangkan pukulan ke wajah pria itu. Terjatuh, pria itu mengerang. Takut, anggota kelompok lain bertanya siapa dia. Alih-alih menjawab, Gai melayangkan pukulan lain ke wajah pemuda itu. Pria itu pingsan segera setelahnya, hanya menyisakan satu yang berdiri. Yang terakhir, menyadari brass knuckles itu, berkomentar, efeknya sangat menghancurkan. Gai mengalihkan pandangannya ke satu-satunya yang tersisa.
menyatakan orang itu akan sempurna sebagai samsak untuk latihan. Pemuda yang dipanggil oleh Gai mengancamnya, berjanji untuk menghabisinya. Sambil tersenyum, Gai berkata, bajingan itu masih belum mengerti. Berteriak agar Gai diam, pria itu maju menyerang, berteriak, orang seperti dia hanya butuh satu pukulan. Pria itu melayangkan pukulan, tetapi meleset saat Gai menghindar. Memanfaatkan celah itu, Gai memukul wajah lawannya, dan segera diikuti pukulan lain. Pria itu tersandung, mundur dengan wajah berdarah. Dengan senyum, Gai mengundangnya, coba pukul aku. Menyadari kesulitan itu, pria itu menerima tantangan. Dengan sikap tegas, Gai memberitahunya, ayo, menyatakan bahwa dia akan menunjukkan seberapa jauh seorang pria yang membual tentang ukurannya bisa pergi. Pria itu mempersiapkan diri. Akhirnya, Dayle bereaksi, mengambil inisiatif dan meraih pipa logam. Kembali ke tempat kejadian itu, pria dengan baju olahraga hijau sudah berada di tanah. Mengamati keadaannya, Gai berkomentar, tidak banyak yang bisa dilakukan jika kau lambat dan hanya fokus pada pertahanan. Dayle mengangkat pipa di atas kepalanya dan menurunkannya dengan kuat, berteriak dengan amarah, mati. Gai, bagaimanapun, memblokir pukulan itu dengan lengannya yang bersilang. Menghadapi pemuda itu, Gai bertanya pada Kang Dayle, apakah kau siap? Dayle diam, membalas tatapannya. Memegang pipa itu, Jung Gai bertanya pada Kang Dayle, apakah kau siap? Kemudian dia meneriakkan nama Dayle, menantang keberaniannya. Dengan usaha yang terlihat, Kang Dayle menghadapi si penyerang. Gai menyatakan, kau masih pengecut yang gemetar seperti biasanya. Namun, Dayle mengangkat pipa dan memberitahu Gita, tutup mulutmu. Jung Gai bersumpah bahwa Dayle tidak akan pernah mengalahkannya, bahkan dalam kematian, dan menuduhnya, kau hanya menonton saat jarib Jomu diamputasi. Dayle kemudian mengutuk seluruh situasi. Tidak terpengaruh oleh penghinaan itu, Gai memerintahkannya berlutut. Kang Dayle patuh saat Gai menyatakan, itu adalah tempat yang seharusnya bagimu. Segera setelah itu, Gita menyuruh Dayle mengangkat kepalanya, bertanya, bagaimana beraninya kau mengangkat pipa? Pada saat yang sama, dia memukul kepala Dayle, menghukumnya karena berdiri melawan veteran. Dia memerintahkan pemuda itu untuk mengangkat kepalanya lagi dan memukul wajahnya memanggilnya cacing. Kang Dayle ambruk ke tanah. Jung Gai kemudian menuntut, mohon ampun. Tertunduk, Kang Dayle menyerah di hadapan Jung. Di kuil yang tenang, para pemuja berdoa di hadapan patung. Han Aram dengan hati-hati menyajikan makanan kepada kelompok itu. Salah satu pria yang hadir berkomentar, saya belum pernah melihat kalian di sini sebelumnya. Yang dijawabnya, ini pertama kalinya kami. Pria itu kemudian mengundang mereka, tolong kembali lebih sering. Saat mencuci piring, Sunuman berkomentar kepada Jibon, Aryam tampaknya menikmati suasananya. Salah satu pemuda lainnya, membawa vas berat, menggerutu, tentang menjadi satu-satunya yang melakukan kerja manual. Seorang biksu memuji usaha semua orang, tetapi Sunuman berargumen, saya setidaknya harus mendapatkan makanannya. Biksu itu kemudian mengatakan dia bermaksud mengundang mereka lebih sering dan meminta mereka, tolong istirahat sebelum kalian pergi. Saat malam tiba, salah satu dari mereka mengamati, hari berlalu dengan cepat dan istirahat itu baik untuk kita. Dua dari mereka bertanya pada Jibon, bisakah kami mengunjungi kuil sesekali untuk membantu? Salah satu dari mereka mengaku, tempat ini memberiku kedamaian, dan Sunuman bercanda, kau terlihat seperti biksu dalam pelatihan. Segera setelah itu, Sunman sendiri bertanya-tanya, haruskah saya mengejar panggilan ini? Tiba-tiba, teriakan api bergema, menyebabkan kebingungan di antara semua orang. Jibon dan temannya berlari keluar, mencoba mencari sumber suara tiba-tiba itu. Di luar, seorang biksu sudah memadamkan api sementara seseorang berspekulasi bahwa api itu dimulai karena puntung rokok. Seorang pria meratapi kecerobohan orang dan biksu itu menghibur mereka, berkata, setidaknya api itu ditemukan tepat waktu. Selanjutnya, dia mencoba menenangkan mereka, tetapi Sunuman mengakui, saya benar-benar takut. Salah satu pemuda berkomentar, saya hampir kehilangan 10 tahun hidup saya. Dan Sunuman mengulangi, ini bisa menjadi bencana. Pada saat itu, Jibon menyadari sesuatu yang aneh. Kartu nama Hondol tertempel di pintu. Salah satu dari mereka menunjuk ke kartu itu, menyatakan bahwa kartu itu tidak ada di sana sebelumnya. Pada saat itu, Kang Dayle muncul terluka dalam sebuah penglihatan, memohon Jibon untuk tidak datang kepadanya. Kang Dayle memohon tanpa henti, bersikeras agar Jibon tidak mendekatinya. Dari dalam mobil, seorang pria berkacamata bertanya kepada bawahannya apakah dia sudah selesai mengatur pertandingan. Dari jalan, pemuda itu mengonfirmasi bahwa dia telah menyiapkan kedua belah pihak, menyebutkan premis gangster versus siswa pindahan. Dari kursi belakang, pria di dalam mobil memeriksa apakah nama gangster itu Jung Gai. Meminta pemantik api, wanita di sebelahnya berkomentar bahwa gangster itu berasal dari Dice Industrial Technical School. Saat kendaraan melaju pergi, pria itu ingin tahu kelompok mana dia berasal. Menerima jawaban bahwa dia berafiliasi dengan asosiasi Jato. Bergumam pada dirinya sendiri, pria itu mengulangi nama asosiasi tersebut. Tetapi pemuda di jalan memotongnya, menyatakan bahwa dia tahu pria itu juga di bawah manajemen mereka. Melanjutkan, sang pemuda menyatakan bahwa Gai ingin memasuki pertandingan dengan penuh semangat. Mempertanyakan situasi itu, pria itu bertanya-tanya apakah asosiasi Gyoto mengirim pemain untuk meningkatkan permainan. Segera setelah itu, dia mengakui tidak ada cara untuk menolak karena kesempatan itu luar biasa. Pemuda itu diperintahkan untuk mengumumkan pertandingan kepada semua orang dan mempromosikannya sebanyak mungkin. Tetapi dia akhirnya bertanya di pihak mana bos berada, memanggilnya idiot. Pria itu menyatakan bahwa dia jelas mendukung asosiasi Johto. Adegan kemudian bergeser ke kanopi beberapa pohon. Sepanjang jalan, Jibun berlari melalui hutan. Bergerak melalui vegetasi, dia mempertahankan kecepatan yang stabil. Sesampainya di titik pandang, bocah itu melakukan peregangan dengan tendangan tinggi.
Mempersiapkan diri, dia berkata dia akan berjuang sekeras yang dia bisa apapun yang terjadi. Memastikan tekadnya, dia menyatakan bahwa dia akan menjadi cukup kuat sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengancamnya. Namun, teman-temannya muncul tak lama kemudian, mengatakan biksu itu memberitahu mereka bahwa dia akan ada di sana. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa pendakian itu sepadan dengan usahanya, sementara yang lain memohon coklat. Terengah-engah dari pendakian, Han Arya mencoba mengatur napas. Sunman memberitahu Jibun bahwa hari itu penting, dan bocah yang lain mengatakan dia datang ke sana karena dia khawatir. Salah satu teman berjanji mereka akan bersorak sekuat tenaga, terlepas dari lawannya. Arya mengonfirmasi dia akan bersorak untuknya juga. Bersatu, teman-temannya menguatkannya dan Jibun merespons dengan tegas. Sesampainya di lokasi pertarungan, salah satu dari mereka menunjuk ke depan dan berkomentar tentang suasana yang intens. Terkejut dengan latar tersebut, Sunman menyadari pertarungan akan berlangsung di tempat seperti itu. Gemetar tanpa memahami mengapa. Bocah lain bertanya apakah Jibun baik-baik saja. Berkomentar bahwa temannya tidak menunjukkan keraguan. Salah satu dari mereka membuat Sunman bertanya-tanya apakah sorakan mereka telah mencapainya. Berdiri di depan gudang, beberapa pria menunggu dalam diam. Menerima kelompok itu, penyelenggara pertarungan mendekati Jibun, menyatakan merupakan kehormatan melihatnya datang tepat waktu. Dia mempertahankan nada ramah, menunjuk jari. Salah satu teman menuduh pria itu mengancam Jibun dengan menyebabkan kebakaran. Tidak tahu apa yang dibicarakan bocah itu, pria itu bertanya dan rekannya meyakinkannya dia tidak tahu, menyarankan Jibun untuk mengabaikan detailnya dan fokus pada pertarungan. Dia meninggalkan temannya dengan perasaan marah. Menghubungkan suasana perselisihan, sang penyelenggara menjelaskan bahwa ekspektasi tinggi dan menegaskan bahwa lawan tidak boleh diremehkan, menuntut Jibun bertarung dengan semua yang dia miliki. Kemudian seseorang berteriak agar gerbang dibuka. Begitu gerbang terbuka, Jibun dan teman-temannya melihat ke dalam. Di dalam gudang, kerumunan bersorak tanpa henti. Mengamati penonton yang gelisah, mereka merasakan beban suasana itu. Dari sisi lain, seseorang memanggil nama Jibun. Dengan punggung berbalik, Junggai sendiri mengumumkan bahwa dia sedang menunggunya. Berbalik perlahan, gangster itu berkata, Jibun harus tahu siapa dia karena Daile. Menghadapi lawannya, bocah itu memantapkan posisinya. Terkejut melihatnya di sana, Arya bereaksi dan Sunman bertanya apakah dia mengenal orang itu. Mengungkap kebenaran. Salah satu bocah mengatakan bahwa Junggai adalah seorang gangster. Mengejutkan kelompok itu, menyatakan sudah waktunya untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai hari itu. Gai menunjukkan kepercayaan diri. Tapi pertama, dia mengumumkan tamu spesial yang akan membuat Jibun senang melihatnya. Ketika sesuatu terungkap, baik Jibun dan Arya menatap pemandangan itu, menahan napas. Di rantai di tengah, Kang Daile menyatakan bahwa Jibun seharusnya tidak datang karena dia tidak ingin terlihat seperti itu. Mengulangi permintaan itu, dia bersikeras agar Jibun pergi. Menutupi mulutnya, Arya memanggil nama Daile dengan putus asa. Bingung, teman-temannya bertanya apa yang terjadi dan mengapa dia seperti itu. Bertanya dengan dingin, Junggai bertanya pada Jibun apakah dia tahu alasan Daile berada dalam situasi itu. Diam di hadapan pemandangan itu, Jibun tidak bisa menjawab. Menjanjikan balas dendam untuk semua yang dia derita, Junggai bertanya apakah Jibun benar-benar ingin melindungi pria itu. Dia mengungkapkan bahwa kunci rantai ada di sakunya dan berjanji akan menyerahkannya jika dia dikalahkan. Tapi dia memaksakan kondisi untuk dirinya sendiri jika dia menang. Teman-teman Jibun takut dengan proposisi itu, bereaksi segera. Dengan tenang, Gai menyatakan bahwa tidak satupun dari mereka tertarik pada uang. Selanjutnya, dia mengumumkan bahwa jika dia menang, dia akan mengambil dua jari Jibun dan menantangnya untuk menerimanya. Ngeri, teman-temannya menganggap kondisi itu tidak masuk akal. Mencoba mencegah konfrontasi, mereka menyatakan bahwa itu tidak dapat diterima dan bahwa lawannya jelas seorang psikopat. Han Aryam memperingatkan dengan tegas, menyarankan bahwa pria itu memang kejam. Kilas balik singkat mengingat hari tangan Daile gemetar saat dia berpegangan pada sepeda motor. Ingatan itu berlanjut, mengungkapkan bahwa Biomu sangat takut pada Gai sehingga dia mengompol. Kembali ke masa kini, gangster itu bertanya apakah Jibun takut. Menyadari pengaruh lawan, Jibun memperhatikan dia memicu getaran pada orang lain. Namun, saat dia melepas jaketnya, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa lagi menahan diri sementara teman-temannya bertanya apakah dia akan benar-benar bertarung. Tersenyum dengan kegembiraan, Jung Gitai menghargai pendirian pemuda itu. Memposisikan dirinya di tengah arena, Jibun bersiap untuk bertarung. Di sekelilingnya, kerumunan menjadi liar sementara teman-temannya menonton dengan kekhawatiran yang terlihat. Saling berhadapan di tengah, kedua pesaing dikelilingi oleh penonton. Dengan megafon, penyiar menyatakan bahwa pertarungan akan segera dimulai dan mendesak semua orang untuk memasang taruhan mereka. Memperkenalkan pesaing pertama, dia memanggil Junggai sebagai pusat kekuatan dunia bawah. Selanjutnya, dia mengumumkan Jibun sebagai siswa pindahan yang telah mengalahkan sang juara. Mempertanyakan penonton tentang pemenangnya, penyiar menyalakan suasana di tempat tersebut. Hitung mundur dimulai, dan di ruang kontrol, seorang pria berkacamata memantau setiap detail. Mengamati lebih dari 2000 penonton langsung, dia berkomentar tentang kemegahan acara itu, menyatakan bahwa panggung sudah siap. Dia mendesak keduanya untuk bertarung sampai darah tumpah. Pertandingan kemudian dimulai, dan Junggai maju tanpa ragu. Memberikan serangan lutut ke kepala Jibun, dia memulai serangan. Namun, bocah itu memblokir serangan berikutnya dan melakukan serangan balik dengan tendangan. Dia kemudian mundur, mencari ruang. Kerumunan terus bersorak
dengan semangat mempersiapkan kemajuan baru. Jung Gitai menyesuaikan posisinya, membela diri dari rentetan pukulan. Jibon mengikuti setiap pukulan dengan penuh perhatian. Meskipun kecepatan dan kekuatannya di atas rata-rata, dia tidak pernah belajar tinju atau seni bela diri. Sebagai petarung jalanan tipikal, Jibon bukanlah lawan yang mudah berkat fisiknya yang mengesankan. Apakah kau takut? Jung Gai berteriak dengan amarah. Maju tanpa ragu, Jibon memberikan pukulan langsung ke tulang rusuk lawannya. Merasakan dampaknya, dia menyadari pukulan itu bersih dan efektif. Bereaksi segera, Gatai memukul wajah Jibon dengan pukulan. Itu hanya menggelitik, komentarnya, menantangnya untuk melanjutkan. Mempertimbangkan kecepatan reaksi musuh, Jibon secara naluriah mencari celah. Bahkan tanpa keterampilan teknis, lawan mengatasi kesulitan dengan kemampuan fisik alami, dan Jibon berulang kali dipukul. Merespons dengan tegas, bocah itu memberikan tendangan lain ke wajah Gitai. Apakah itu pijatan? Jung Gitai bertanya dengan mengejek. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku seperti itu? Dia kemudian bertanya. Aku akan menunjukkan realitas. Gai berteriak, meluncurkan serangan. Setelah dipukul lagi, Jibon merasakan amarahnya meningkat. Daripada surut, kerumunan tanpa henti meraung nama Jung Gai. Siapa yang lebih unggul? Salah satu teman Jibon bertanya. Pertahanannya mulai gagal, yang lain berkomentar. Melanjutkan analisisnya, dia menyatakan bahwa fisik lawan jauh lebih unggul dan akan menjadi bencana jika Jibon dipukul dengan keras. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa strategi Jibon adalah melumpuhkan lawan dengan mengumpulkan kerusakan secara bertahap. Adapun Gai, niatnya adalah menang dengan satu pukulan, mengandalkan kekuatan yang luar biasa. Mengamati kontes itu, jika Jibon dipukul, semuanya akan hilang, ucap Aryam. Namun, Aryam suara Kang Daile bergema, datang dari tempat dia dirantai, memanggilnya. Berlari ke arahnya, Aryam bergerak menjauh dari fokus arena. Kau perlu menghentikannya, kata Daile. Mengapa kau membawa Jibon? Dia bertanya. Jibon tidak punya pilihan, jelas Jibon. Mereka mengancam akan membakar kuil tempat dia tinggal. Sial semuanya, kutuknya. Bebaskan aku. Aku butuh kuncinya, ulangnya. Kunci itu ada pada Jung Gai, dia mengingatkannya, mencoba membuatnya mengerti. Aku akan mencari cara untuk mendapatkannya, tegas Daile. Pria itu seperti ular, peringatnya. Kau tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan. Setuju dengannya, Aryam berjuang untuk tetap tenang. Pertukaran pukulan antara kedua petarung berlanjut dengan intens, mengalihkan pandangannya kembali ke arena. Han Aryam mengikuti setiap gerakan dengan perhatian baru. Jibon memukulnya begitu keras. Terus lakukan, salah satu teman berteriak, melanjutkan pertarungan. Jibon terus memukul Jung Gai. Ini kesempatannya. Serang, teriakan di sekitar mengumumkan, mendorongnya. Tunjukkan keahlianmu. Pukul lebih keras, teman-temannya memerintahkan, mendorong bocah itu maju saat dia maju melawan Jung Gai. Namun, aku menunggu saat yang tepat ini agar kau mendekat, ungkap petarung itu. Pertahanan diri tidak berhasil di jalanan. Dia kemudian meraung segera, memberikan pukulan. Gai menyadari dia telah jatuh ke dalam jebakan dengan sengaja. Tidak ada yang penting dalam menghadapi kekuatan. Si penyerang memukulnya di wajah dan dampaknya melempar kepala Jibon ke belakang. Gai Jibon, raung teman-temannya, tidak mampu mempercayai apa yang mereka lihat. Ini adalah tembok realitas, proklamasi Jung Gai, melanjutkan serangannya. Aku benar-benar bertarung. Di aspal, nyatanya. Bisakah tanaman rumah kaca sepertimu mengalahkanku? Dia bertanya. Dia kemudian memerintahkan bocah itu, tahu tempatmu. Selamat tinggal, kata Gai saat penglihatan Jibon mulai gagal. Pada saat itu, dia ingat seseorang memegang wajahnya. Cerialah, ingatan seorang gadis memohon padanya. Tolong selesaikan ini. Aku mencintaimu. Memukulnya dengan kuat dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Jibon, bangkit, didorong oleh energi baru. Dapatkan kesadaran, teriak Han Aryam, tetapi bocah itu hanya tetap fokus pada lawannya. Segera, dia memblokir pukulan Jung Gai dengan kedua tangan. Bajingan tangguh, seru si penyerang, terkejut bahwa Jibon telah menahan pukulan itu. Bahkan terluka. Jibon menghadapi saingannya dan kemudian memukul wajah lawan dengan serangan balik. Gai terdorong mundur beberapa langkah. Ini telah menjadi pertarungan yang serius. Teman-teman bocah itu berkomentar. Tidak ada orang di sini yang bercanda. Jung Gai sendiri. Sudah lama sejak aku merasakan sesuatu seperti ini. Dopaminku melonjak, nyatanya. Kau lebih baik dari yang kubayangkan. Aku petarung itu. Tapi kau masih hanya camilan sekolah. Dia kemudian maju. Jibon kemudian mendaratkan tendangan pada lawan dan menghadapinya. Sementara Jung Gitai menjelaskan, gangster tidak mampu kalah. Dia menyatakan, saat kita kalah, kita mati. Gai kemudian meraung, aku tidak akan pernah membiarkanmu menang. Memukul wajahnya. Dia zombie. Salah satu teman Jibon berseru, mengatakan bahwa pertarungan itu semakin intens. Keduanya terus bertukar pukulan. Teman-teman Jibon memperhatikan bahwa dia tidak lagi membela diri, melainkan menghindari serangan. Jibon menghindari pukulan lain, dan si penyerang mengutuknya, dikonsumsi oleh frustrasi. Tapi salah satu teman menunjuk ke Jibon. Tak bergerak, pemuda itu menjaga pertahanannya tetap rendah, mengejutkan semua orang. Memanggilnya pecundang, Gai maju untuk menyerang, tetapi Jibon mendaratkan pukulan langsung ke dagu si penyerang. Kang Daile bertanya-tanya apakah Jibon telah menguraikan pola lawannya dan menyimpulkan bahwa gerakan Gai sudah jelas, hanya mencari satu pukulan. Jibon telah mengantisipasi serangan dan sekarang tahu kelemahan Gai. Setelah menghindar, pemuda itu memberikan tendangan dengan kekuatan penuh terhadap si penyerang. Selanjutnya, adegan menunjukkan pemuda itu memegang sepotong kayu. Jung Gitai mengutuk dan menantangnya, menunjuk potongan kayu pada Jibon. Pemuda itu pada gilirannya hanya menatap tajam pada saingannya. Jung Gitai meraung bahwa pertarungan yang sebenarnya dimulai saat itu, menyatakan bahwa aturan permainan tidak lagi penting.
penting. Dia mengubah suasana arena. Teman-teman Gai menyebutnya pengecut, menuduhnya berbuat curang. Bahkan penyiar pertandingan menekankan bahwa menggunakan senjata adalah pelanggaran. Namun, Gai memerintahkan para pecundang untuk tutup mulut dan bertanya apakah itu tampak seperti permainan bagi mereka. Kemudian si penantang memprovokasi siapapun di penonton yang berani menghadapinya. Beralih ke Jibon, dia menghasutnya untuk menyelesaikan kontes. Ini bukan permainan, tapi konfrontasi antara kita berdua. Jibon setuju. Ini pertarungan nyata. Gai kemudian berteriak, maju melawan pemuda itu. Dia berjanji untuk menghancurkannya. Si penyerang menyerang dengan obor, menghasut Jibon untuk menyerangnya. Teman-temannya mengamati adegan itu, mengomentari kecurangan itu. Jangan terlibat dengan gangster, bocah, teriaknya pada Jibon. Namun, pemuda itu memblokir serangan dengan tendangan dan segera memukul kepala lawannya dengan yang lain. Jung Gitai jatuh ke tanah, dikalahkan oleh Jibon. Penonton bergumam bahwa dia tampak selesai dan melabelinya patetik karena menjadi gangster. Pada saat itu, kunci rantai Kang Daile terlepas dan jatuh ke tanah. Han Arya memperhatikan objek itu. Ini belum berakhir, kata Gai, bangun. Aku tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita dimusnahkan. Raungnya. Jibon berlari menuju saingannya dan memberikan pukulan langsung. Pemuda itu memukulnya lagi, mengirimnya ke tanah. Aku tidak bisa kalah dari kegagalan sepertimu, protes Gai, berlutut. Kau tidak punya alasan untuk merasa dianiaya, jawab Jibon. Kau tidak lebih dari penindas yang lemah. Kau pasti merasa unggul menghancurkan impian orang lain, tapi itu tidak membuatmu kuat. Hiduplah dalam kesedihan selama sisa hidupmu. Dia kemudian mengutuk saingannya. Jung Gitai tiba-tiba mengeluarkan pisau. Si penyerang maju dan mencoba menikam Jibon dari belakang. Kerumunan bereaksi dengan ketidakpercayaan pada adegan itu. Lihat ke belakangmu. Salah satu teman Jibon meraung, memperingatkannya. Kau seharusnya tidak membelakangi seorang gangster. Gai mengejek, maju dengan pisau. Dia menjatuhkan Jibon ke tanah dan memposisikan dirinya untuk serangan. Aku akan memusnahkanmu, janji Jung Gitai. Kau akan selamanya menyesal telah melawanku. Saat kau melihat wajahmu di cermin, ancam si penyerang, mengangkat pisau. Akulah pemenang utama, dia kemudian menyatakan, menikmati situasi itu. Namun, kobaran api menghantam wajah Gitai. Kang Daile campur tangan, memukulnya dengan potongan kayu yang menyala, melumpuhkannya. Daile menahan Gitai di tanah. Kemudian dia menoleh ke Jibon dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Jibon hanya mengangguk. Aryam bertanya-tanya kapan Daile bebas, dan temannya memahami bahwa dialah yang membebaskannya. Kang Daile kemudian menatap Jibon dan bertanya apakah dia bisa menyelesaikannya. Dia duduk di atas Gai dan mulai mematahkan jari-jarinya. Tunggu, Jibon campur tangan. Jangan lanjutkan. Jung Gitai memohon dari tanah. Mengapa? Daile hanya bertanya padanya. Hentikan, bocah. Gai memohon padanya. Kau melakukan hal yang sama? Pemuda itu mengingatkannya. Tapi aku berbeda, klaim Gai. Mengapa? Daile bertanya padanya. Aku milik kelas yang berbeda, artikulasinya, memalingkan wajahnya. Tinggal satu lagi, Kang Daile memperingatkan dengan tenang, mematahkan jari lainnya. Kang Daile bersiap untuk mematahkan jari terakhir, tetapi Jung Gai memohon padanya untuk menunggu. Berteriak. Gai menghinanya, memanggilnya bajingan dan menyatakan gangsternya sendiri. Status. Kemudian dia mengancamnya, memperingatkan bahwa atasannya akan membunuhnya jika dia tahu. Kang Daile, acuh tak acuh, bertanya mengapa dia akan memberitahu atasannya, melabeli sikap itu sebagai kekanak-kanakan. Namun, penyelenggara pertandingan menerobos masuk dengan timnya dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Dia ditahan oleh lengan Jibon. Adegan mengungkapkan Jibon memblokir pria itu sementara Daile tetap di atas Gai. Penyelenggara kemudian bertanya pada Jibon apakah dia menyadari tindakannya dan apakah dia bisa menanggung konsekuensinya. Kang Daile melihat ke atas bahunya. Jibon juga memalingkan wajahnya untuk mengamatinya dan Daile hanya tersenyum. Tolong jangan lanjutkan. Aku seorang veteran. Jung Gitai memohon. Kang Daile dengan jijik berkomentar. Sekarang kau terlihat lebih seperti sampah. Menyatakan dia merasa malu karena pernah berkompromi. Kemudian dia mematahkan jari terakhir Jung Gai. Seorang gadis di kerumunan menutupi mulutnya dan penonton bereaksi terkejut pada adegan itu. Konfrontasi tidak valid. Penyelenggara pertandingan menyatakan, mengklaim situasi telah berubah menjadi kekacauan. Namun, penonton berpendapat gangster adalah orang yang melanggar aturan terlebih dahulu. Seorang penjudi yang bertaruh pada gangster mengakui kemenangan Jibon. Segera, kerumunan mulai berteriak untuk kemenangan Jibon. Penyelenggara memelototi Jibon yang tetap tidak tergerak. Teman-teman Jibon dengan keras menyatakan, semua orang melihat kekalahan lawan. Kerumunan terus meneriakkan nama Jibon. Saat dia berdiri di samping Daile, Jibon melihat ke atas bahunya. Di kantornya, pria berkacamata itu merenung bingung tentang peristiwa yang telah melebihi ekspektasinya. Dia mencatat bahwa Jibon mengalahkan gangster dari Asosiasi Jokto di puncak penayangan. Prestasi seperti itu akan mengubah Asosiasi Jokto menjadi bahan tertawaan dan dia meratapi kerugian finansial yang akan segera terjadi. Kemudian dia mengaitkan semua kesalahan pada Jibon. Selanjutnya, dia merenungkan bagaimana dia akan menghadapi situasi itu, mengutuk hasilnya. Sebuah mobil hitam mendekati lokasi pertarungan. Di dalamnya, pengemudi menginformasikan kepada atasannya kedatangan mereka, namun atasannya memerintahkan mereka untuk tetap menunggu. Sang pengemudi melihat Jung Gai keluar dari gudang dan melaporkan bahwa Gitai telah meninggalkan lokasi. Atasannya hanya memerintahkan mereka untuk mematikan mesin mobil. Jung Gitai mendekati kendaraan itu sambil memanggil atasannya. Tolong aku, keparat-keparat itu telah menghajarku. Para penyerang masih berada di sana dan kalian bisa menangkap mereka jika kalian bergerak sekarang juga. Ia memohon bantuan. Namun, atasannya justru menghantam kepalanya
dengan pukulan telat. Lalu, ia menendangnya hingga tersungkur. Jonggai ambruk ke tanah, berteriak memanggil atasannya. Bukankah sudah kuperingatkan untuk tidak terlibat perkelahian dengan para siswa? Pria itu bertanya padanya. Gai mencoba membela diri dengan suara yang bergumam tak jelas. Atasannya kemudian menendangnya lagi, menghajar tubuhnya saat ia masih berada di atas tanah. Sementara Gai merintih meminta maaf, Jion dan kelompoknya mengamati kejadian itu dari kejauhan. Gai bersikap layaknya gangster, padahal kenyataannya dia hanyalah orang rendahan, komentar Kang Daile. Kang Daile berterima kasih kepada Jion, lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada teman-teman lainnya. Namun, Han Ara memotong, kalian semua butuh perawatan medis segera. Ia bersikeras agar mereka pergi ke rumah sakit, tetapi Daile menyela, aku hanya butuh istirahat beberapa hari. Kemudian ia berjalan pergi bersama Jibun untuk meminta konfirmasinya. Dalam kilas balik, Jibun bertanya-tanya kapan ia bisa benar-benar melupakan sosok yang memiliki kekuatan untuk menghentikan atau mempercepat detak jantungnya. Sekelompok siswa berjalan menyusuri jalanan. Di dalam kelas, seorang guru menegur, jangan sampai tertidur. Selanjutnya, dua gadis mengonfrontasi Han Aryam, menginterogasinya tentang pemberian ponsel kepada Jibun dan menyebutnya konyol. Yena kemudian bertanya langsung, apa kau berniat mengencaninya? Aryam ragu untuk menjawab, mendorong Yena untuk mengingatkannya bahwa ia tahu perasaan Aryam terhadap Jibun. Namun, Aryam menyatakan bahwa ini lebih dari sekadar berkencan. Gadis lainnya bertanya, apa maksudmu dengan itu? Ia menjelaskan bahwa ia merasakan rasa penasaran yang mendalam terhadap Jibun dan sangat ingin mengetahui segala hal tentang dirinya. Salah satu gadis menuduhnya berbohong dan mencoba menggoda Jibun. Selanjutnya, ia mengingatkan Aryam tentang hubungan antara Yena dan Jibun. Han Aryam menegaskan kembali, kami hanya berbicara. Yena menampar wajahnya dengan keras. Ia menuntut, berhentilah bermain-main, dan menyatakan, aku tidak akan memberikan Jibun padamu. Kedua gadis itu kemudian melenggang pergi, meninggalkannya sendirian. Han Aryam menyentuh pipinya dan dengan suara rendah bergumam, licik, merujuk pada Yena, seraya bertanya-tanya apakah setidaknya ia tidak bisa menunjukkan sedikit saja rasa penyesalan.